Pada rekan-rekan yang telah hadir pada siang hari ini, insya Allah kita akan melakukan diskusi sharing knowledge dengan Pak Wamen mengenai ekonomi Indonesia, ekonomi outlook. Jadi bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia ke depan apalagi setelah nanti dengan pemerintahan yang baru, mungkin kita bisa saling diskusi, kita saling bertukar pikiran mengenai informasi dan perkembangan ekonomi tersebut. Kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa acara ini atau diskusi ini terselenggara dengan kerjasama yang baik antara Movilink, yaitu Ministry of Finance Link. Ini Pak, jadi kita teman-teman dari Departemen Keuangan itu ada semacam media untuk komunikasi gitu Pak, yang pertama sekolah di Australia ini biasa kita adakan diskusi atau kita adakan event-event itu dengan penyiaran Movilink ini. Kemudian yang kedua, teman-teman yang khusus alumni dari STAN itu juga ada ikatan alumni STAN. Ini kebetulan baru aja di launching, baru dibikin kira-kira sebulan yang lalu. Ya, insya Allah ini salah satu acara perdana untuk teman-teman ikatan alumni STAN. Kemudian juga teman-teman dari VU Student Association, jadi ikatan pelajar Indonesia dari Victoria University. Jadi 3 organisasi ini yang mendukung kegiatan ini. Kemudian untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Denny sebagai moderator untuk melanjutkan diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas inisiatif atau undangan yang diberikan oleh ini tiga asosiasi atau 3 organisasi mahasiswa di Melbourne ini. Nah, saya akan coba fokus kepada topik yang diajukan, yaitu mengenai tantangan dan peluang Presiden 2014. Pertama, mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa ya mungkin unfortunately lah kalau saya bisa katakan, Presiden yang akan datang ini, yang akan dilantik Oktober dan harusnya sudah diketahui siapanya itu kira-kira bulan Juli ya melalui quick count, itu tidak akan menghadapi hal yang mudah pada awal-awal masa pemerintahannya, ya karena secara ekonomi memang periode 2014 dan kemungkinan juga 2015 perekonomian global terutama dan domestik sebagai akibatnya itu belum pada kondisi yang bisa kita anggap menggembirakan, ya. Tentunya saya juga tidak bilang bahwa kita dalam kondisi krisis atau kondisi yang tidak baik, tetapi tentunya kalau mau menjalankan tugas sebagai presiden, enaknya mulai dengan awal yang smooth, ya. Tapi ini mungkin masa awalnya akan sedikit rough, sedikit berat. Ya. Nah, kenapa beratnya? Nah, kalau kita lihat perkembangan ekonomi global, yang dulu awalnya banyak memperkirakan 2014 itu akan merupakan recovery atau perbaikan dari kondisi 2013. Tapi kenyataannya kalau kita lihat lembaga keuangan dunia, misalnya IMF, itu sudah mengkoreksi, ya, prediksi pertumbuhan ekonomi dunia baik 2014-2015 relatif sedikit lebih rendah daripada yang diprediksi sebelumnya. Nah, kita tidak melihat berapa lebih rendahnya karena mungkin cuma 0,1%. Tapi yang paling penting dibaca kalau melihat forecast dari IMF adalah naik turunnya. Ya. Jadi meskipun naiknya cuma 0,1 atau turunnya 0,1, justru itu yang harus jadi alat analisa kita. Artinya kalau turun berarti IMF melihat bahwa perekonomian dunia ini akan bergerak dalam kondisi yang lebih pesimis. Ya, jadi ada rasa pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.
Dan biasanya koreksi ini juga berlaku hampir semua negara di dunia. Nah, kenapa IMF itu kemudian keluar dengan nada pesimis? Ya, nah, mereka melihat pada dua perekonomian. Ya, artinya perekonomian dalam suatu grup ya. Pertama, perekonomian negara maju. Ya, karena mau tidak mau perekonomian global itu masih didominasi atau ditentukan oleh perekonomian negara maju. Negara maju itu kan kalau kita identifikasikan secara simpel, Amerika, Jepang, dan Eropa. Ya. Nah, Jepang kalau kita lihat memang sudah mengalami perbaikan pertumbuhan. Ya. Perbaikan pertumbuhan karena kebijakan moneter yang sangat ekspansif dan juga ada kenaikan pajak di sana. Tetapi tentunya apakah perbaikan ini sustainable atau enggak itu masih menjadi pertanyaan, karena sifat dari recovery di ekonomi Jepang itu sifatnya adalah seperti di Amerika, didorong dari ekspansi di sektor moneter, ditambah tentunya berbagai kebijakan fiskal. Problemnya adalah tadi, apakah sustainable, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif Indonesia, apa dari Jepang sebenarnya menguntungkan. Ya. Karena saat ini kalau mungkin nanti teman-teman lihat investor-investor baru yang mau masuk Indonesia, ya terutama di FDI (Foreign Direct Investment), itu sekarang yang sedang tertarik masuk Indonesia itu adalah Jepang. Ya. Ini sebagai gambaran betapa Jepang itu ingin sangat agresif mau masuk Indonesia kembali. Kenapa saya katakan kembali? Karena di masa lalu kan Jepang itu dominan, kemudian dominasinya itu agak sedikit berkurang, terutama ketika ekonominya stagnan. Dan sekarang karena mungkin menemukan gairah baru dalam pengembangan ekonominya, mereka salah satunya masuk ke Indonesia. Nah, kenapa masuk Indonesia-nya dulu yang paling penting? Tentunya di sini geopolitik sangat menentukan. Waktu itu Jepang itu sempat tidak terlalu atau mengurangi agresivitasnya ke Indonesia karena sangat tertarik dengan China. Ya, Jepang melihat ini ada pasar tetangganya dekat besar, ya luar biasa besar. Jadi Jepang itu waktu itu invest besar-besaran, ya maksudnya private sector-nya besar-besaran invest di China karena dilihat itu adalah pasar yang luar biasa. Tapi seperti teman-teman tahu, perkembangan terakhir hubungan politik atau geopolitik antara kedua negara tersebut sangat tidak bagus, ya sehingga akhirnya malah di China itu timbul sentimen negatif terhadap produk Jepang dan itu benar-benar berakibat serius ya pada keputusan investasi Jepang ke luar negeri, sehingga banyak yang kemudian menyetop atau menarik investasinya dari China. Nah, kemudian ada salah satu survei yang dilakukan oleh JBIC, ya mungkin teman-teman pasti pernah dengar JBIC, ya JBIC itu. JBIC membuat survei tentang kepada investornya, kepada pengusaha Jepang maksud saya, negara Asia mana yang paling menarik untuk investasi. Ya, mereka mengadakannya setiap tahun. Nah, pada survei terakhir tahun 2013, nomor satunya adalah Indonesia. 2013, dan itu berbarengan dengan kondisi tadi ketika Jepang sedang mengalami recovery. 2012 Indonesia hanya di posisi 3 kalau tidak salah. Ya, jadi 2013 Indonesia kembali nomor 1. Nah, saya melihat itu di satu sisi karena mulai ada perbaikan di ekonomi Jepang, tapi di sisi lain geopolitik dengan China itu sangat menentukan. Nah, kemudian ditambah lagi kejadian di Thailand, ya. Kalau teman-teman mungkin mengikuti mengenai investasi Jepang di luar negeri, terutama di Asia Tenggara, sebenarnya darlingnya investasi Jepang di Asia Tenggara itu sebenarnya bukan Indonesia, kalau mau jujur. Yang darlingnya sebenarnya Thailand. Ya. Contohnya misalkan Toyota, ya pabrik Toyota yang besar, ya yang maksudnya yang mengassembly mobil-mobil Toyota yang paling besar di Asia Tenggara itu bukan di Indonesia, tapi di Thailand. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan hampir semua mobil sedan Toyota yang kita bilang itu adalah impor, itu impornya dari Thailand, bukan dari Jepang, tapi dari Thailand karena memang Thailand itu menjadikan hub untuk pengembangan mobil sedan dari Toyota. Kalau Indonesia lebih banyak kepada kendaraan niaganya, truk atau mungkin semacam kijang dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya Thailand, tapi karena Thailand kemudian seperti kita tahu sampai hari ini mengalami masalah politik domestik ya dengan masalah
ketidakjelasan penguasa, ada junta militer dan seterusnya, akhirnya pun itu beralih ke Indonesia. Nah, karena kemudian Jepang ingin masuk ke Indonesia, dan kita tahu tuh Jepang itu kalau masuk Indonesia itu persyaratannya tinggi, maksudnya standarnya tinggi. Dia akan minta investasi yang sangat besar. Dan itu kemudian didorong dari suatu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Jepang yang namanya Metropolitan Priority Area. Ya. Metropolitan udah tahu, maksudnya adalah arah Jakarta. Ya, Metropolitan Priority Area. Jadi artinya dia akan melakukan investasi atau support terhadap proyek infrastruktur berskala besar di sekitar metropolitan area, yaitu Jakarta. Ya. Jadi kalau teman-teman mungkin baca berita di online mengenai Bandara Karawang, mengenai Pelabuhan Cilamaya, dan ada MRT, proyek semua segala macam itu semua pertama disupport oleh Jepang. Dan kemudian muncul ide Bandara Karawang meskipun agak kontroversial, itu juga karena keinginan Jepang. Jadi bayangan investor Jepang, mereka akan menjadikan koridor Karawang Cilamaya itu sebagai pusat pengembangan investasi Jepang di Indonesia. Jadi inginnya dia ada semacam kotak yang bisa memfasilitasi investasi mereka di Indonesia, lengkap dengan bandaranya bandara internasional yang mungkin setara atau bahkan lebih bagus mungkin dari Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Cilamaya yang juga setara atau bahkan lebih baik dari Pelabuhan Tanjung Priok. Ya. Jadi dari sisi bahwa Indonesia itu masih menarik untuk investasi itu bagus, ya artinya berarti masih ada minat yang besar dari FDI, terutama dari Jepang untuk masuk ke Indonesia. Nah, tadi kan Jepang seperti itu, artinya dia tidak bisa diharapkan mendorong ekonomi global. Eropa kondisinya ternyata masih seperti sebelumnya, sedikit lebih baik tapi belum bisa diandalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dunia. Tahun lalu Eropa masih kontraksi meskipun masih minus setengah ya, minus setengah % pertumbuhannya. Tahun ini, tahun depan perkiraannya masih di kisaran 1 atau paling tinggi 2% ya, untuk keseluruhan zona Eropa. Nah ini tentunya berat karena ya Eropa mau nggak mau adalah penyumbang PDB yang terbesar, penyumbang PDB yang besar ya di dunia ini. Jadi kalau yang nyumbang PDB besar itu terhambat, ini juga menjadi sulit. Nah, terakhir kan kunci jalan tinggal Amerika, ya, yang untuk negara maju ya. Di Amerika ini andalan mereka untuk bisa merecover ekonominya hanya monetary policy. Itu terjadi sekarang. Kenapa setiap keputusan atau kebijakan dari The Fed, bank sentralnya Amerika, itu menjadi sangat penting, ya, karena bukan bagaimanapun semuanya akan ditentukan oleh The Fed. Karena dia yang menjalankan monetary policy, dan hanya monetary policy yang bisa menyelamatkan Amerika dari pengangguran yang tinggi dan dari pertumbuhan yang rendah. Jadi kalau di Amerika itu ada pengangguran akhirnya menurun, pertumbuhannya akhirnya membaik, itu semua akibat monetary policy. Dan itu yang kita kenal sebagai stimulus monetary atau easy money, karena yang dilakukan Amerika sebenarnya pada periode sejak 2009, sejak Global Financial Crisis adalah membanjiri pasar uang dunia dengan US dollar. Nah, kalau pakai logik dari supply demand yang sederhana, kalau US dollar itu membanjir, ya hasilnya datar petik ya, mencetak US dollar kemudian dipompa terus ke dalam sistem keuangan dunia, maka otomatis kan supply-nya berlebih. Dan kita tahu kalau supply berlebih kan konsekuensinya dolar menjadi relatif lebih murah, atau kalau istilah kursnya menjadi melemah. Dan itu yang dinikmati sebenarnya oleh sebagian besar mata uang termasuk rupiah pada periode 2010 sampai 2012. Waktu 2011 mungkin karena kalau mungkin yang masih di Indonesia atau mungkin karena kalau di luar negeri mungkin tidak bisa merasakan feelingnya ya. Tapi pernah 1 US dollar itu 8.500 rupiah. Itu bukan karena rupiahnya menguat ya, dalam pandangan saya itu lebih karena dolarnya melemah. Kalau dolar melemah ya pasti relatif rupiah akan menguat sampai 8.500. Itu ketika Amerika benar-benar membanjiri pasar dunia dengan uang ya, dengan US dollar. Konsekuensi lain apa selain mata uang? Suku bunga ya.
Otomatis kalau dolar membanjir kan berarti suku bunga akan turun. Ya. Nah, suku bunga di US-nya turun, yang terjadi adalah uang-uang yang apa namanya diinvest di US, terutama di T-bill, Treasury bill, itu kalau suku bunga turun, ya sebagai investor yang rasional, dia akan cari sumber investasi lain, ya, instrumen lain. Nah, di mana instrumen investasi itu? Nah, larinya ke emerging economy, yang waktu itu ekonominya lagi bagus, suku bunganya juga menarik, surat utangnya juga sudah reliable, ya sudah investment grade misalkan, sehingga banjirlah capital inflow ke emerging economy tersebut, termasuk Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin membayangkan kenapa ya 2011 itu kita lebih bagus daripada sekarang, ya dari segala aspek variabel makro, jawabannya itu tadi. Karena waktu 2011 itu kita sedang dalam periode yang saya sebut sebagai easy money tadi, monetary stimulus, di mana rupiahnya kuat, capital inflow-nya besar, ya. Sehingga kalau dari segi sektor keuangan dua itu terjadi, memang kondisi ekonomi itu menjadi kuat sekali, dan itu berimbas pada pertumbuhan yang waktu itu sampai 6,5%. Ya. Nah, masalahnya kan kalau bagi teman-teman yang belajar moneter, membuat kebijakan easy money tadi atau dalam tanda petik kayak mencetak uang itu kebijakan yang sangat mahal. Ya, artinya cost-nya untuk bank sentral itu sangat besar. Ya. Tapi ya bank sentral itu bukannya dia nggak tahu bahwa mahal, tapi dia harus melakukan untuk menyelamatkan ekonomi Amerika. Kenapa? Karena kebijakan fiskalnya nggak jalan. Kebijakan fiskalnya nggak jalan, termasuk budget, karena pemerintah dengan oposisi, Demokrat dengan Republik, maksud saya, itu nggak akur. Tidak akur dalam segala hal. Jadi intinya, setiap apa yang diajukan oleh Demokrat dalam budget itu hampir pasti ditolaknya. Pertama, Demokrat mau naikin tax. Kenapa? Supaya revenue-nya nambah di dalam budget. Ditolak oleh Republik, karena Republik paling tidak suka dengan pajak tinggi. Di sisi lain, ketika Demokrat, tentunya Obama sendiri mengajukan Obamacare, atau universal healthcare lah, sepertinya kayak BPJS kita lah, ya kira-kira itu juga ditolak oleh Republik karena Republik tidak suka semacam subsidi pada masyarakat miskin, ya itu kedua. Kalau tax nggak bisa dinaikkan, ya kalau kita belajar anggaran sedikit ya, kalau penerimaan nggak bisa dinaikkan dengan menaikkan tax, bagaimana kita menutup defisit? Ya pakai alternatif lain, yaitu keluarin surat utang yang besar atau berutang lebih besar. Berarti partai berkuasa Demokrat itu, presiden meminta debt ceiling lebih tinggi, jadi minta batas berutang yang lebih tinggi, ditolak juga oleh Republik. Jadi praktis budget di Amerika tidak bisa dipakai untuk menstimulasi ekonomi, buntu intinya. Nah karena fiskalnya buntu, tumpuannya ke monetary, akhirnya Federal Reserve sebagai yang punya otoritas, istilahnya at all cost, saya harus selamatkan ekonomi Amerika. Dan meskipun dengan biaya mahal, apa yang mereka lakukan, to some extent mulai kelihatan hasilnya. Apa hasilnya? Pengangguran itu mulai turun. Ya. Dulu sempat pengangguran Amerika itu di atas 7%, 7,5%. Kemudian mereka pasang target coba 7%, berhasil. Sekarang malah sudah menuju 6,5%. Ya. Nah, karena sudah ada tanda perbaikan, plus tadi pertumbuhan juga sudah mulai membaik, maka istilahnya kalau udah keluar duit ya karena mahal ini kebijakan, ya udah deh kebijakannya jangan ditarik dulu, tapi kita kurangi. Itu yang disebut sebagai tapering, ya mengurangi. Jadi dia tidak memutus atau menyetop easy money tadi, tapi dia kurangin. Misalkan dulu dia investasinya 100 misalkan, sekarang masih investasi tapi 50 aja lah. Nah tapi dengan pengurangan size dari stimulus tersebut, pasar menjadi beda, ya. Karena pertama, investor melihat, oh ekonomi Amerika mulai membaik, ya. Kemudian dolar tidak lagi tersedia sebanyak sebelumnya. Artinya kalau dari sisi supply terjadi pengurangan supply, demand kan katakan kita anggap tetap. Nah supply turun, demand tetap, berarti konsekuensinya apa? Dolar akan menguat. Ya.
US dollar akan menguat terhadap terutama mata uang emerging economy. Ya. Dan itu yang terjadi dengan rupiah. Akhirnya rupiah pelan-pelan mulai terkoreksi karena dolarnya mulai menguat. Dan penguatan itu berlangsung terus. Karena itulah selalu setiap kali rapat yang namanya FOMC, ya, Open Market Committee, itu akan selalu menentukan apakah stimulus akan dikurangi lagi. Jadi kalau announcement-nya bilang stimulus akan dikurangi, pasti dampaknya terhadap rupiah akan melemah. Karena itu artinya stimulus dikurangi, berarti kita mau kasih sinyal dolar harus diperkuat. Kalau dolar diperkuat, otomatis mata uang lain akan melemah secara sendirinya. Karena itu market mechanism. Ya, jadi ini ceritanya kenapa Amerika masih sangat menentukan. Dia masih ekonomi terbesar di dunia, meskipun Cina juga makin besar, tapi dia tetap yang terbesar dan dia tetap yang paling menentukan, ya. Karena Cina pun misalkan, Cina itu kan salah satu yang punya cadangan devisa terbesar di dunia, ya. Jadi sebagai bayangan lah, cadangan devisa Indonesia hari ini adalah 107 miliar US dollar, ya, cadangan devisa Indonesia. Cadangan Cina itu triliun dolar, ya. Jadi jauh di atas Indonesia. Di mana dia kan cadangan devisa itu kan uang yang kemudian diinvest, ya, bentuknya hard currency US dollar atau euro atau yen misalnya. Nah, di mana dia diinvest? Cina itu kebanyakan investnya di Treasury bill Amerika, ya. Jadi ini menarik, ya. Kalau Amerika dan Cina itu bersih tegang, sebenarnya mereka berdua saling membutuhkan, ya. Cina itu kelebihan duit, taruh investasi yang paling aman, ya pasti di US Treasury bill. Mata uangnya US, instrumennya Treasury bill. Itu yang paling aman lah di dunia pada saat ini, ya. Amerika juga perlu, ya, investasi dari Cina tersebut karena itu akan membantu ekonominya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka mau tidak mau ekonomi Amerika akan sangat menentukan kondisi ekonomi global tahun ini dan tahun depan. Ya. Jadi negara maju kira-kira ceritanya seperti itu. Nah, kalau bukan negara maju berarti kan negara emerging. Nah, buat kita negara emerging yang relevan praktis cuman China atau Tiongkok yang kita sebut sekarang. Problemnya China ini tidak tumbuh lagi 10% atau lebih seperti sebelumnya atau dekat-dekat 10. Sekarang ini China sedang mengalami koreksi pertumbuhan dalam pengertian dia mulai mengevaluasi kembali apakah pola pertumbuhan dia selama ini masih bisa dilanjutkan ke depan. Jadi kalau teman-teman yang belajar ekonomi terutama pernah fokus di makro, China itu kenapa dulu bisa tumbuh di atas 10%? Karena ekonominya itu didominasi oleh investasi dan ekspor, ya. Sangat kuat, ya. Pasti teman-teman kalau belajar makro akan tahu kalau pertumbuhan didorong oleh investasi dan ekspor, pertumbuhannya pasti lebih tinggi. Nah, tetapi kemudian China melihat bahwa ini bahayanya adalah ke inflasi, ya. Dengan pertumbuhan yang demikian tinggi, akhirnya ada suatu periode China itu mengalami overheating, inflasinya mulai tinggi. Karena tadi terlalu cepat pertumbuhannya, orang kaya baru bermunculan di mana-mana di Cina, gaya hidup mulai berubah. Nah, supply mulai nggak bisa mengikuti demand. Kalau supply sudah mulai tidak bisa mengikuti demand, overheating, inflasi. Nah, sekarang ini China ini slow down pertumbuhannya. Dia kayaknya sedang berusaha agar pertumbuhan yang wajar adalah di tingkat 7-8%. Dengan konsumsi masyarakat sebagai pendorongnya. Ini yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau kita sekarang ekonominya didorong konsumsi, sedangkan kita inginnya investasi yang mendorong supaya lebih cepat, China itu the other way around. Dia sudah terbiasa dengan investasi, sekarang dia ingin switch mengandalkan kepada konsumsi masyarakat. Nah, jadi China ini pertumbuhannya turun. Ya. Nah, double hit kedua adalah karena monetary stimulus tadi kemudian juga mulai pelan-pelan ditarik, China mengalami penurunan pertumbuhan, Eropa tidak bangun-bangun pertumbuhannya, akhirnya commodity price yang sempat mengalami booming pada periode 2010-2012 kemudian crash, ya. Commodity price itu jatuh harganya, padahal 65% ekspor Indonesia masih bergantung kepada komoditi yang sifatnya bahan mentah, apakah itu pertambangan ataukah itu hasil perkebunan, ya.
Nah, ini sekali lagi, ini kembali lagi ini kelemahan kita sebagai bangsa ini yang kita sudah tahu masalahnya, tapi ketika kemudian menikmati dampak positif dari suatu kejadian, menganggap bahwa itu bukan isu, yaitu mengenai ketergantungan kepada ekspor komoditi mentah. Ya. Kalau booming, orang semua lupa bahwa ini berbahaya. Padahal kita semua, terutama yang belajar bisnis, belajar ekonomi, akan tahu persis yang namanya harga dari komoditi itu akan volatile, akan sangat berfluktuasi. Ada masa di mana dia bisa tinggi sekali, ya. Ada masa di mana dia rendah sekali. Dan pelajaran itu sebenarnya sudah terjadi, terutama kalau saya melihatnya sejak tahun 70-an. Ya. Contoh yang paling jelas adalah minyak bumi. Ya. Minyak bumi, waktu saya ingat sekali waktu perang Arab Israel, ya, tahun 70-an, itu harga minyak bumi itu tinggi sekali. Ya. Tapi kemudian awal tahun 80-an, maksud saya tinggi sekali itu waktu itu pernah sampai 30-40 US dollar. Tapi awal 80-an, ketika sudah tidak ada perang lagi, kemudian banyak penemuan ladang minyak baru, harga minyak pernah di bawah 10 dolar. Dan perkembangan terakhir, waktu kita mengalami global financial crisis 2008, harga minyak itu sempat di bawah 60, di bawah 50 dolar. Harga minyak hari ini 100 dolar atau sampai 105 dolar. Jadi harga minyak atau yang sumber daya alam tadi itu akan volatile. Nah, ini juga berlaku untuk batu bara, berlaku untuk CPO, dua komoditi ekspor utama kita. Ya. Tapi kita lupa ketika booming, kita menganggap lah inilah kondisi terbaik Indonesia. Ya. Nah, ketika ketika hilang, ya, keuntungan dari harga komoditi, baru kita panik semua. Karena ternyata kita lupa untuk mengerjakan homework kita, melakukan pergeseran dari ekspor yang berbasis komoditi mentah kepada ekspor yang berbasis produk olahan atau manufaktur. Ya. Kalau manufaktur, rekan-rekan bisa lihat bahwa itu sifatnya lebih stabil. Harga pasti naik turun itu biasa, itu masalah supply demand. Tapi dia akan cenderung lebih stabil. Ya. Nah, itu satu faktor kenapa kita kemudian kena double hit. Jadi harga komoditi anjlok, kemudian capital inflow-nya tidak sederas sebelumnya, rupiah juga terpukul. Nah, itu kemudian digambarkan dengan neraca pembayaran kita. Ya. Kan neraca pembayaran itu ada dua account utama. Ada yang sifatnya current account, ada yang sifatnya capital account. Nah, untuk current account, itu yang kemudian dilihat secara lebih intensif oleh investor secara umum. Di current account itu ada dua, ada trade balance, ekspor dan import barang, ada satu lagi service account untuk ekspor dan import jasa. Ya. Kita itu gini, current account ini juga menarik karena ini penting untuk presiden baru memahami. Ketika kita mengalami booming tahun 90-an, kita tuh pernah mengalami booming ekonomi yang bahkan lebih bagus dari segi pertumbuhan ya dibandingkan sekarang, yaitu periode 90 sampai 96. Itu Indonesia sempat mengalami pertumbuhan 7% atau even lebih. Ya. Waktu itu kita mengalami defisit current account, tapi pertumbuhan kita booming. Ya. Kena krisis tahun 98, setelah krisis sampai 2011 kita mengalami surplus di current account. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa waktu booming defisit, waktu surplus kok bisa, waktu recovery, maksudnya setelah krisis dan masa recovery itu malah surplus? Jawabannya adalah karena investasi. Waktu booming, investasi kan kencang. Kan tadi saya katakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi secara lebih cepat ya. Nah, investasi pasti butuh import besar, baik import barang maupun import jasa. Ya. Sehingga current account-nya hampir pasti defisit. Karena apa yang kita ekspor tidak bisa mengimbangi kebutuhan import yang memang besar.
meskipun kebutuhan impornya ini produktif karena untuk mendorong investasi. Itu periode booming. Waktu periode krisis dan recovery, investasi kita memang anjlok luar biasa. Gak banyak kelihatan investasi. Berarti apa? Kebutuhan impornya juga turun drastis. Nah, kemudian ekspor kita masih ada, ya, mulai steady, membaik, sehingga terjadi surplus karena ekspornya masih relatively stabil, impornya anjlok. Ya. Nah, kemudian akhirnya trade balance current account deficit itu terjadi lagi setelah 2011. Kenapa? Karena commodity price booming tadi sudah berakhir. Waktu commodity price booming, kita mengalami surplus neraca perdagangan, ya, ekspor kurangi import barang yang luar biasa besar. Ya. Orang bilang ini huge surplus karena ekspornya memang volumenya besar, harganya tinggi, jadi surplus. Ketika commodity price boomingnya selesai, over, ya volumenya sama, tapi harganya drop. Sehingga akhirnya trade balance-nya yang tadinya surplus besar, surplusnya menjadi kecil, bahkan defisit. Kalau sudah defisit di neraca perdagangan, ya, yang barang, jasanya juga pasti defisit. Karena masalah permanen di kita adalah neraca jasanya itu selalu defisit. Kenapa defisit? Ya karena kita untuk sebagian besar jasa memang tergantung impor. Asuransi misalkan, nggak usah jauh-jauh. Perusahaan asuransinya boleh perusahaan Indonesia, tapi perusahaan asuransi itu nggak bisa berdiri sendiri kalau dia tidak reasuransi. Reasuransinya kemana? Nggak ada di Indonesia. Reasuransinya harus ke luar negeri. Itu adalah impor jasa. Kapal, freight, pengangkutan, ya. Ini kan kalau yang service account membandingkan ekspor jasa dengan impor jasa. Pertama, sangat sedikit ekspor jasa freight kita maksudnya jasa freight kita yang dipakai oleh pihak luar. Di sisi lain, ketika kita melakukan kebutuhan freight, itu pasti diambil dari luar negeri, memakai kapal asing istilahnya. Jadi, defisit juga. Belum lagi tenaga kerja. Karena yang dikeluarkan oleh perusahaan di Indonesia untuk membayar ekspatriat di Indonesia masih lebih besar daripada remittance yang diberikan TKI di luar negeri. Defisit lagi, ya. Hanya di pariwisata yang surplus karena yang di-spend oleh wisatawan asing di Indonesia itu masih lebih tinggi daripada yang di-spend wisatawan Indonesia di luar negeri. Jadi service account defisit, trade balance-nya itu juga defisit atau surplus tipis, ujungnya current account yang merupakan penjumlahan dari kedua account itu menjadi defisit. Ya, jadi cukup jelas gambarannya kenapa kita akhirnya mengalami current account defisit. Dan kalau kita sudah mengalami current account defisit, maka harus dibiayai. Ya, kan defisit itu harus ditutup ya di mana-mana. Defisit harus ditutup. Nah, nutupnya dengan apa? Dengan capital account. Nah, capital account berarti kita mengandalkan kepada capital inflow. Ya, capital account kan artinya membandingkan inflow dengan outflow. Inflow-nya itu bisa portofolio kayak saham, surat utang negara dan seterusnya, atau FDI, ya, itu bentuk inflow yang lain dibandingkan dengan outflow. Nah, yang terjadi waktu Amerika mengurangi monetary stimulus, waktu Amerika melakukan monetary stimulus, inflow-nya itu luar biasa besar. Jadi nggak ada isu, ya. Itu yang membuat cadangan devisa kita itu naik luar biasa. Cadangan devisa kita dari sekitar 40-50 miliar dolar pernah mencapai 120 miliar dolar dalam waktu pendek. Ya, itu terjadi kenapa? Current account-nya surplus, capital account-nya surplus besar. Itu kemudian berwujud pada tambahan cadangan devisa. Ketika Amerika menarik monetary stimulus dan harga komoditi sudah tidak booming lagi, yang terjadi adalah karena account-nya defisit, capital account-nya kalaupun surplusnya tipis, sehingga akhirnya cadangan devisa bukannya makin tambah atau tetap, tapi malah berkurang. Cadangan devisa itu kita pernah berkurang sampai 90 miliar US dollar, dari 120 pernah turun 90, sekarang sudah ke 107, ya. Nah, jadi buat presiden baru ini awal tidak mudah karena yang dihadapi bukan ekonomi 2011.
yang dihadapi adalah ekonomi yang masih rentan terhadap gejolak eksternal. Ya. Pertama, commodity price kita nggak akan tahu lagi kapan datangnya, kapan boomingnya lagi. Dan kalau bisa, kita tidak lagi berdoa kapan menunggu boomingnya. Karena sekali kita terus berdoa berharap, maka kita tidak akan pernah belajar menjadi negara yang bisa mengolah sesuatu. Kita akan lebih tertarik hanya kepada menjadi negara yang menanam dan memetik. Ya, harusnya kan nanam, metik, ngolah. Nah, tapi kita seolah-olah berhenti menjadi dalam tanda petik seperti agraris lagi. Ya, karena tambang pun sama, nggak ada bedanya. Menanam dalam hal ini menggali, kemudian mengambil, tapi tidak lagi mengolah lebih lanjut, langsung diekspor. Sehingga akhirnya meskipun seolah-olah kita dapat uang banyak, tapi itu sebenarnya tidak ada nilai tambahnya dan sebenarnya buat ekonomi itu sangat rentan. Nah, itulah yang akan dihadapi oleh Presiden di 2014 ketika Oktober itu masuk. Karena account diperkirakan akan defisit. Tampaknya akan sangat sukar, kita berharap kurs itu bisa di bawah 11.000. Tahun ini maupun tahun depan. Ya. Arahnya ini masih 11,5 sampai 12.000 tahun ini. Tahun depan mungkin akan lebih baik, tapi ya perkiraan saya tidak akan pernah di bawah 11.000. Ya. Maksudnya 11.000 secara permanen dalam waktu yang cukup panjang, tapi kebanyakan akan 11,5. Ya. Kenapa? Karena tadi, meskipun katakan presiden terpilih adalah presiden yang disukai pasar, yang bisa memberikan keyakinan, tapi ada satu yang nggak bisa dipungkiri, data, yaitu karena account kita masih defisit. Dan defisitnya masih relatif besar. Ya, besar itu dalam pengertian tadi, di atas 2% misalkan. Ya. Kita akan bilang, memang Indonesia sebenarnya tidak, secara naturally tidak akan karena account surplus. Justru yang surplus itu yang anomali sebenarnya, itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita melihat data tuh kadang-kadang misalnya sesuai kriteria. Oh, kalau surplus itu bagus, terus kita puas. Padahal kita tuh harus lihat dulu kalau surplus, kenapa surplusnya? Karena gini, kalau di ekonomi itu data yang kelihatannya bagus, itu kadang-kadang bukan berasal dari sesuatu yang bagus, ya. Tapi lebih ada unsur dalam tanda petik kebetulannya. Tadi karena surplus yang saya katakan tadi, di satu sisi ada unsur kebetulan commodity price booming, di sisi lain ada kondisi di mana waktu itu investasinya lesu, import kecil, ya. Jadi ujungnya bagus, by equation keluarnya surplus. Tapi ketika dilihat unsur-unsur yang di dalam equation, justru itu tantangan kita. Ini benar nggak ya yang terjadi? Misalnya tadi, ekspor tinggi. Kenapa ekspor tinggi? Kita lihat lagi, oh ini gara-gara commodity price booming. Nah, kita harus sebagai orang yang belajar ekonomi atau paham ekonomi harus bertanya lagi, analisa lagi. Boleh nggak kita berangkat dengan asumsi bahwa ini adalah hal yang bagus kalau commodity price booming, ya? Atau kita harus diskon nih, ini bukan hal yang akan berlangsung permanen, ya? Sama juga di sisi kan X minus M. Nah, M-nya ini import kecil. Import kecil kan bisa dua. Bisa karena kita bisa produksi semua sehingga tidak perlu import, ya. Artinya produk dalam negeri sudah cukup kebutuhan untuk kebutuhan domestik, nggak perlu import, itu bagus. Tapi bisa juga yang satu lagi, import rendah karena kegiatan sedang rendah, investasi terutama. Nah, kita harus lihat lagi, kenapa nih import rendah? Oh, ternyata lebih karena import mesinnya rendah, import barang equipment rendah. Kenapa rendah? Investasinya rendah. Berarti ini bukan yang bagus penyebabnya. Ya, nah ini yang kadang-kadang ya mungkin kita kurang lebih dalam, lebih terlalu cepat puas mungkin dengan melihat data, sehingga menganggap ini kondisi yang normal. Justru akan lebih baik kalau kita beranggapan begini, Indonesia itu sebaiknya karena account deficit. Kenapa? Karena kita masih perlu import yang besar, terutama untuk import barang modal. Kita mau bikin pabrik segala macam, pasti mesin-mesinnya harus diimport, ya. Dan kita lebih senang kalau importnya itu besar, selama importnya import barang modal, bahan baku atau bahan penolong. Karena itu semua adalah import yang ujungnya produktif. Jadi it's okay untuk punya import besar selama itu produktif. Dan kenyataan sebenarnya data Indonesia tuh import kita sebenarnya tidak destruktif istilahnya, karena didominasi oleh tadi barang modal, bahan baku, bahan penolong. Barang konsumsi dalam import itu kecil peranannya. Jadi meskipun kita import HP besar,
import laptop, import mobil atau segala macam barang, itu jumlahnya masih jauh lebih kecil daripada import barang yang produktif tadi. Jadi sebenarnya oke, jadi nggak apa-apa punya current account deficit, asalkan defisitnya itu tidak melebihi katakan 2%. Ya. Ini 2% ini lebih karena melihat kira-kira ya 2% itulah yang bisa dipersepsikan sebagai ekonomi yang relatif aman. Begitu di atas 3% memang mulai muncul sinyal bahaya, karena artinya ketika 4% berarti ekspornya jelek. Karena impor itu pasti butuh besar kan. Jadi kalau defisitnya membesar, berarti kan M-nya yang membesar. Berarti X-nya yang jelek nih, ekspor yang jelek. Berarti performance ekonomi kita nggak bagus. Jadi kalau saya bilang 2% itu kenapa? Mengasumsikan impor tetap pada jalur normal, tidak ada perlambatan, ekspornya masih relatif kuat. Ya. Jadi pertama nggak apa-apa. Jadi saya harapkan Presiden mendatang juga tidak terlalu khawatir. Ya, yang penting dia bisa jaga. Ya. Nah, dengan menjaga tentunya nilai rupiah akan menjadi lebih stabil. Itu yang paling penting. Ya. Kalau currency sebenarnya paling penting kestabilan, bukan kepada rate-nya berapa. Ya, karena mau nggak mau rupiah yang sekarang sudah floating exchange rate itu ya harus menggambarkan kondisi fundamental. Nah, kondisi fundamental itu muncul dari current account. Ya. Nah, ini saya angkat ini karena ini akan langsung dihadapi Presiden bulan Oktober dan pemerintah tidak bisa intervensi langsung. Ya. Tidak bisa intervensi misalkan dari defisit menjadi surplus. Itu bukan kerjaan sebulan 2 bulan, ya. Itu kerjaan tahunan kalau ingin merubah menjadi surplus, karena message kepada Presiden baru, ya kan di sini judul tantangan adalah bagaimana cara dia merubah current account deficit ini menjadi lebih kecil atau bahkan surplus. Jawabannya cuma satu, yaitu yang namanya structural reform. Jadi memang reformasi yang dilakukan tidak bisa reformasi yang parsial, tapi harus reformasi yang struktural. Maksudnya apa reformasi struktural? Reformasi struktural tadi, contohnya, jangan lagi tadi yang saya katakan, kita berdoa terus supaya harga komoditi booming lagi. Ya. Lebih baik daripada berdoa belum jelas kapan dikabulkannya, lebih baik buat strategi bagaimana hasil bahan mentah bakat dari perkebunan, dari tambang itu ada value added-nya atau diolah lebih lanjut. Begitu dia menjadi produk manufaktur, maka volatilitas harganya itu akan menjadi lebih rendah. Nah, saya kasih contoh yang paling bagus itu adalah nikel. Ya. Indonesia itu salah satu produsen nikel yang penting, terutama untuk di Asia. Ya. Nikel kita tuh punya kualitas yang bagus, sehingga itu sangat dibutuhkan oleh smelter-smelter di Cina. Cina itu salah satu importir nikel yang besar dari Indonesia. Ya. Selama ini, sebelum ada aturan melarangan ekspor, kita hanya mengekspor kebanyakan nikel mentah. Dan apakah rekan-rekan pernah lihat nggak nikel mentah itu kayak apa? Nikel mentah itu tidak lebih dari tanah. Ya. Saya pernah komisaris di Antam yang produksi utamanya nikel. Nikel ore atau nikel mentah itu intinya adalah tanah, ya, tanah yang mengandung ya bahan metal yang namanya nikel. Tapi itu tanah. Jadi istilahnya kalau kita terus-terusan ekspor nikel, itu ya terjadilah yang disebut sebagai ekspor tanah air, karena itu benar-benar tanah. Tidak ada upaya lebih lanjut untuk mengolahnya, ya. Bahkan pernah saya dengar joke-nya, karena Cina itu kan butuh nikel besar sekali. Mereka kan industrinya sudah begitu besar, dan industri yang besar kan butuh industri baja yang kuat. Nikel itu kalau diterusin, itu jadi stainless steel, ya salah satunya. Jadi dia butuh stainless steel banyak. Nah, itu Cina tuh katanya joke-nya itu, kalau Sulawesi itu bisa ditarik pakai kapal, dia akan tarik. Gitu. Karena itu pulau yang paling bagus nikelnya, ya. Jadi dia akan mengejar supaya nikel itu sebanyak mungkin. Dan yang terjadi ini juga true story, illegal ekspor, ya. Jadi tambangnya ilegal, ekspornya otomatis ilegal. Sehingga yang lucu ya bagi yang sering suka baca data, ekspor nikel Indonesia ke Cina itu lebih kecil daripada import nikel Cina dari Indonesia.
Ya, harusnya kan sama, ya kan? Ekspor dari Indonesia sama dengan impor dari Cina. Kalau ini kan bilateral, beda tuh angkanya, lebih besar yang sana maksudnya. Ya, artinya ya banyak yang ilegal. Nah, jadi di satu sisi kita harus perbaiki ini, dan perbaikannya hanya dengan mengolah nikel lebih lanjut. Nikel itu bisa jadi ferronikel. Kalau kita menjual ferronikel, nilainya itu berpuluh-puluh kali lipat dari nikel ore-nya. Ya, jadi akan jauh lebih menguntungkan. Memang keluar modal mahal karena harus bikin smelternya, bikin pabriknya. Tapi toh hasilnya kita bisa bikin ferronikel. Syukur-syukur suatu saat Indonesia bikin stainless steel sendiri. Ya, tidak lagi kita, kan yang terjadi sekarang begini, kita ekspor nikel mentah, ya, atau ferronikel lah maksudnya, ke Cina. Di Cina diolah jadi stainless steel, habis itu stainless steelnya sebagian dijual lagi ke Indonesia, ya. Padahal yang punya nikel itu kita, ya, terutama di Sulawesi dan Maluku Utara, itu paling bagus nikelnya. Tapi ya karena Cina yang menguasai olahannya, Cina yang mendapatkan manfaat lebih besar, kan value added nih. Nah, jadi itu reformasi struktural pertama yang harus dilakukan oleh Presiden Indonesia yang akan datang adalah mereform industri kita, terutama yang terkait dengan sumber daya alam. Ya. Jadi kita dukunglah spirit untuk tidak mengekspor bahan mentah terlalu banyak. Di CPO misalkan kelapa sawit, ya, kita sudah ada punya bea keluar. Bea keluar tujuannya cuma satu, supaya pengusaha kita tidak ekspor CPO, hanya mengekspor oilnya aja, ya, dalam jumlah besar ke luar negeri. Karena misalnya kita ekspor CPO, ekspor misalnya, dan salah satu yang mengimpor CPO kita dalam jumlah cukup besar itu Malaysia loh. Padahal Malaysia itu pesaing kita dalam produksi CPO. Kenapa? Malaysia itu sudah ingin, sebenarnya apa yang kita dambakan yaitu produksi hilir dari CPO. Jadi dia akan olah minyak goreng misalnya nih, nanti minyak goreng dijual lagi ke Indonesia. Ya. Ini terjadi dengan, ini contoh, ini cerita benar nih, di minyak kelapa. Ya, minyak kelapa. Kelapa kan jadi santan ya. Nah, jadi salah satu yang punya kelapa banyak tuh Riau. Ya, di Riau, di Sumatera Barat tuh banyak memproduksi kelapa. Nah, buahnya itu diekspor besar-besaran ke Malaysia. Ya. Kemudian di Malaysia diolah jadi santan atau minyak kelapa, dijual lagi di Indonesia. Sehingga di satu sisi ekspor kelapa kita tinggi ke Malaysia, tapi impor kita terhadap santan atau minyak produk olahannya juga besar. Nah, kalau Anda pakai hitung-hitungan sederhana, membandingkan berapa value ekspor kita dengan berapa yang kita keluarkan untuk impor, saya yakin jumlahnya lebih besar yang impor. Karena kan harga santan per kaleng itu jauh lebih mahal daripada harga kelapanya atau harga buah kelapa yang kita ekspor. Ya, itu contoh. Jadi kita harus bisa mengolah sejauh-jauhnya yang kita bisa untuk sumber daya alam yang kita miliki. Ya, pertama pastikan itu sumber daya alam yang kita punya dalam jumlah cukup besar sehingga kita punya basis untuk membuat produksi. Yang cukup berhasil sebenarnya adalah coklat, kakao. Ya, kakao itu tadinya Indonesia kan mungkin produsen kakao ketiga terbesar di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Ya, nah kemudian dulu kita hanya mengekspor biji kakao. Kemudian dibuat kebijakan bea keluar. Jadi kalau di kebijakan bea keluar, kita harapannya adalah orang tidak mengekspor biji kakao terlalu banyak lagi, tapi mau mengolah di dalam negeri. Dan sekarang yang booming salah satunya adalah industri coklat. Baik coklat yang masih dalam bentuk powder, coklat yang dalam bentuk cairan, maupun coklat dalam bentuk jadinya. Ya. Coba deh kalau ke Jakarta, makin banyak tuh kafe, restoran yang dasarnya adalah makanan dari coklat. Itu dari mana? Itu hasil dari produksi dalam negeri. Ya. Jadi makin banyak coklat produksi dalam negeri, dan produsen coklat yang besar seperti Mars itu punya pabrik di Sulawesi, tapi tidak bikin Marsnya di Sulawesi, dia hanya mungkin powdernya atau olahannya. Ya. Itu yang kita inginkan, daripada kita hanya mengandalkan ekspor kakao yang
value-nya seolah-olah aja besar, tapi itu sebenarnya kecil. Akan jauh lebih besar kalau itu sudah diolah lebih lanjut. Jadi ini jelas nih, kebutuhan pertama yang harus dilakukan oleh presiden terpilih. Nah yang kedua, saya mau kaitkan dengan budget. Ya, tadi kan kita udah bicara yang lebih makro segala macam. Budget ini juga big problem. Ya, apa problem terbesar budget kita? Jawabannya fiscal space atau ruang fiskalnya itu kecil sekali. Kenapa ini matters? Ya, ruang fiskal ini penting untuk presiden membuat program yang sesuai dengan harapannya. Presiden kan inginnya tentu infrastruktur terbangun dengan baik, ya. Tapi kalau fiscal space terbatas, ya nggak ada uangnya untuk bangun infrastruktur dasar lah, ya. Nah, kenapa pertanyaannya infrastrukturnya, fiscal space-nya terbatas? Pertama, ada anggaran yang tidak bisa diganggu-gugat, misalnya belanja pegawai, ya. Ya, kecuali kita melakukan perampingan atau right sizing dari pegawai negeri, atau tidak menambah jumlah pegawai negeri dalam jumlah yang terlalu banyak. Paling hanya itu. Tapi ini kan udah belanja tetap, mengikat. Ya. Kedua, pendidikan 20%. Ya. Pendidikan 20% ini bagian dari mandatory spending. Ya. Dan memang masih banyak mempertanyakan apakah 20% ini sudah efektif. Ya. Tapi karena ada komitmen dalam konstitusi, undang-undang dasar, bukan hanya undang-undang, ya harus dijalankan. Ketiga, sepertiga dari budget itu langsung ditransfer ke daerah, dalam bentuk transfer ke daerah. Apakah itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ataupun dana bagi hasil. Itu kira-kira sepertiga dari budget. Ya. Contohnya, tahun ini budget kita misalnya 1.800 triliun. Maka 600 triliun kira-kira itu langsung ditransfer ke daerah. Artinya kita mengalihkan juga sebagai tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat kepada pemerintah daerah dengan 600 triliun tersebut. Ya. Yang lainnya pembayaran bunga utang itu harus dibayar. Kalau kita banyak yang bilang udah kita ini aja ngemplang utang atau kita nggak usah bayar cicilan atau nggak bayar bunga. Iya bisa aja opsi itu. Kalau Anda pinjam uang ke bank, ya kan bisa Anda bilang udah deh tahun ini saya nggak mau bayar ini dulu, ya. Tapi jangan lupa Anda bisa melakukan itu tapi pasti dengan sanksi. Pasti ada sanksinya. Dan buat negara seperti Indonesia, kita nggak bisa afford dengan sanksi-sanksi yang nanti malah memberatkan keuangan malah lebih besar lagi. Ya, jadi pembayaran bunga utang itu sekarang sekitar 100 triliunan lah, ya 130-120 triliun. Nah, kemudian yang berikutnya subsidi energi. Subsidi energi, kalau saya pakai patokan APBNP yang baru diputus minggu lalu, itu jumlahnya, sebentar, BBM 246, listrik 103, berarti 340 triliun lah, ya, 340 triliun dari 1.800 triliun, itu berapa tuh? Per 6. Ya, per 5 ya, per 20 ya, per 5 maksud saya, 20%, less than 20% lah. Itu untuk subsidi energi, ya. Nah, berarti tugas presiden berikut adalah bagaimana dia mencari cara untuk meningkatkan fiscal space. Oh, satu lagi yang menentukan fiscal space ya penerimaan pajak, ya pajak kan penerimaan negara bukan pajak, ya itu juga harus ditingkatkan supaya ada fiscal space yang cukup kalau belanjanya sudah banyak yang terkotak-kotak, ya. Nah, berarti tugas presiden berikutnya yang kedua ini adalah selain reformasi struktural adalah bagaimana menciptakan fiscal space. Nah, kalau melihat unsur-unsur tadi, pendidikan nggak bisa diutak-atik, itu karena harus merubah UUD, terlalu berat lah. Dan menurut saya 20% meskipun itu sifatnya lebih kepada semangat, itu sudah benar. Ya, paling nggak ada komitmen. Belanja pegawai, ya kecuali berani motong gaji PNS sudah kecil, ya itu jadi nyiptain musuh aja, ya. Kemudian yang lain transfer daerah juga nggak mungkin, minta berontak daerahnya nggak mungkin kan. Apalagi bunga utang nggak bisa ngemplang karena konsekuensinya terlalu berat. Maka apa? Tinggal ya subsidi energi, ya. Jadi kalau selalu ditekankan apakah presiden berikut itu sanggup memotong subsidi energi,
Karena memang itu jawabannya untuk menciptakan fiscal space di samping mendorong penerimaan pajak. Ya. Nah, subsidi energi ini memang apa ya? Mungkin kesalahan masa lalu yang tidak pernah bisa dikoreksi. Kenapa saya katakan kesalahan? Awalnya sebenarnya bukan kesalahan, ya. Jadi awalnya begini, subsidi BBM itu muncul tahun 70-an zaman Pak Harto. Kenapa? Karena waktu Indonesia mengalami boom minyak. Dan Indonesia kalau ingat adalah anggota OPEC. Apa singkatan OPEC? Organization of Petroleum Exporting Country. Jadi status kita waktu itu adalah negara pengekspor minyak. Nah, untuk negara pengekspor minyak, wajar-wajar saja kalau kita memberikan subsidi BBM. Karena kalau kita bisa ekspor minyak kan berarti kita berlebih kan produksi minyaknya dibandingkan konsumsi dalam negeri, makanya kita bisa ekspor. Nah, dengan kondisi seperti itu wajar kok kalau BBM waktu itu diberikan subsidi. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang nih, negara yang masih memberikan subsidi BBM adalah negara yang memang kategorinya exporting country. Saya pernah tinggal di Arab Saudi 2 tahun ya sebagai Direktur Jenderal di Islamic Development Bank. Itu benar cerita, bukan benar cerita, maksudnya faktanya adalah harga BBM di sana lebih murah daripada Aqua. Karena memang murah sekali. Kenapa? Saudi cadangan minyaknya itu masih di atas 100 miliar barel. Produksi hariannya 10 juta barel per hari. Indonesia sehari ini 800.000 barel. Ya. Jadi kalau produksinya 10 juta barel, kebutuhan dalam negeri ya berapa sih? Arab Saudi cuma 30 juta penduduknya. Ya. Katakan 1,5 lah, paling banyak 2 juta barel. Masih ada 8 yang bisa diekspor. Jadi kalau dia kasih harga minyak murah kepada rakyatnya, nggak ada yang salah. Ya, ini maksudnya supaya teman-teman sadar atau bisa ketawa lah istilahnya kalau ada orang yang bilang, kenapa? Apa yang salah dengan subsidi BBM? Toh Saudi juga ngasih, gitu. Nah kalian bisa ketawa karena yang ngomong ini pasti nggak ngerti ceritanya. Ya, antara 10 juta versus 800.000 tadi. Ya, Saudi berarti net exporter jelas. Kita net importer. Karena yang 800.000 itu udah nggak cukup, kebutuhan konsumsi kita kira-kira 1,3 juta barel per hari, produksi cuma 800.000. Berarti setiap hari kita mengekspor kira-kira 500.000 barel. Ya. Hanya untuk, ya, dan kemudian kita memberikan subsidi pula di dalam bentuk subsidi BBM. Kalau soal import, sebenarnya gini, pertama jangan a priori dulu bahwa import BBM yang besar itu salah. Ya, kenapa? BBM itu diperlukan ya untuk segala kegiatan ekonomi. Memang untuk transportasi emang ada energi lain yang bisa menggantikan BBM. Belum ada di dunia maksud saya yang segampang dan senyaman BBM. Belum ada. Ya, jadi import BBM karena kita memang produksinya turun, fine. Yang masalah tuh bukan importnya. Yang masalah adalah subsidinya. Karena untuk kan gini, menurut Anda BBM itu di Indonesia barang langka atau barang yang berlimpah? Pasti barang langka kan? Karena kita sudah import, kita nggak produksi lagi. Dan BBM itu adalah non-renewable energy. Energi tidak bisa diperbarui. Jadi artinya apa? Itu barang langka. Di dalam teori ekonomi, ambil yang mikro deh. Ya. Kalau barang itu langka, konsekuensinya apa? Harganya nggak bisa murah. Namanya juga barang langka, harganya pasti mahal. Ya. Nah, jadi yang salah adalah subsidinya. Karena dengan subsidi, harga yang harusnya lebih mahal dipaksa murah. Ketika harga dipaksa murah, yang terjadi adalah konsumsi yang berlebihan pasti. Harga murah, saya nggak ada mikir lah, ngapain mikir hemat energi, murah kok. Kenyataannya murah. BBM premium 6.500 murah. Itu satu. Kedua, yang gila-gilaan adalah penyelundupan. Ya. Jadi yang ditangkap baru bisa ditangkap dia juga tuh kecil sebenarnya. Banyak yang nggak bisa ditangkap karena memang susah. Indonesia demikian luas, minyak itu gampang sekali diselundupkan. Timur-Timur, negara yang dulu provinsi ke-27 Indonesia, kondisinya masih tergolong negara sangat miskin, harga BBM ada 10.000 loh per liter. Lebih mahal dari Indonesia. Karena dia memang menyadari dia nggak bisa kasih subsidi. Ya. Karena harga di Indonesia di Atambua itu 6.500,
harga di Timor 10.000, untuk orang yang logis akan berpikir lumayan loh, Rp3.500 per liter arbitras ya, price arbitras Rp3.500 per liter lumayan. Akhirnya apa? Ditunjukkan di Trans TV itu, mereka menyelundupkan, jadi dia beli BBM di pompa bensin di Atambua, kemudian dibawa pakai apa? Sepeda motor, sepeda motor ke Timor, orang cuma deket kok di perbatasan. Jadi dia bawa sekali, nanti pulang lagi, ambil lagi, kompas. Ya masalahnya itu sepedanya nggak sekali, cuma bolak-balik, bisa 2-3 kali. Ya motor demikian juga. Jadi bayangkan dari yang skala kecil di perbatasan sampai yang skala gede-gedean di Kepulauan Riau, yang ke Malaysia, ke Singapura. Kemarin minta ke Bea Cukai itu yang lagi kapal mau ke Malaysia, ya mau bawa BBM Indonesia ke Malaysia. Kenapa? Karena di Malaysia lebih mahal. Jadi segala macam perbedaan harga itu akan memancing penyelundupan, dan gimana kita bisa menjagai Indonesia yang punya garis pantai terpanjang di dunia. Karena negara kita kan negara kepulauan, berarti garis pantainya terpanjang di dunia. Siapa yang bisa jaga? Nah, jadi kesalahan dia bukan adalah kenapa kita impor gede-gedean. Kalau kita impor gede, tapi kemudian dikonsumsi dengan harga yang wajar, that's fine. Karena itulah fakta bahwa kita tidak lagi punya produksi minyak. Tapi kenyataan bahwa kita mengimpor besar dengan harga murah, itu yang sinyal berbahaya. Itu yang membuat trade deficit kita makin berat. Karena gara-gara BBM bersubsidi ini, karena murah, permintaannya makin tinggi, ya kan? Kalau harga murah, harga suatu barang murah, permintaan akan semakin tinggi. Maka ujungnya apa? Akhirnya besar-besaran. Orang konsumsi, importnya makin besar. Import gara-gara harga murah. Ya. Jadi kedua ini, fiscal space harus diperbesar dengan memotong subsidi energi secara signifikan, atau mengalihkan subsidi dari subsidi harga menjadi subsidi ke orang. Ini yang menurut saya paling susah untuk presiden berikut. Kita ini sudah terbiasa kalau ngomong subsidi harga. BBM itu kan cuma membedakan harga internasional berapa, harga yang dalam negeri berapa. Listrik sama juga, biaya pokok produksi berapa, harga berapa, selisihnya ya subsidi, gitu kan. Subsidi pupuk itu pun selisih harga yang dilihat. Jadi kita, ilmu subsidi kita itu adalah ilmu subsidi harga. Kita belum benar-benar belajar ilmu subsidi orang. Nah, jadi menurut saya presiden berikut ini untuk meningkatkan fiscal space, dia harus fokus kepada bagaimana membuat subsidi orang, ya. Karena begini, saya yakin ya, Anda semua misalkan Anda punya rumah dengan listrik yang 900 VA, 450 atau 900 VA, yang paling kecil. Itu kan yang paling gede subsidinya, itu kira-kira seluruh subsidinya 60 triliun sendiri tuh, kelompok rumah tangga R1 itu, 450-900. Dan kemudian, katakan Anda tinggal di rumah itu, katakan punya sepeda motor, ya. Terus sepeda motornya beli BBM premium. Berarti kan Anda terima subsidi double-double kan? Subsidi di listrik, subsidi di BBM. Pertanyaannya, subsidi oke untuk orang seperti dia misalnya, karena dia kategorinya rumah tangga miskin, kemudian wajarlah kalau dia disubsidi apakah rumahnya, listriknya, ataukah BBM-nya. Pertanyaannya, apakah dia terima kasih kepada negara atau ke pemerintah karena dia disubsidi? Saya yakin nggak terima kasih, karena dia nggak sadar bahwa dia disubsidi. Karena sifat subsidi kita ke harga, jadi dia menganggap oh harganya segitu. Jadi dia mikir, orang tuh nggak berpikir rumit kayak kita di sini. Dia hanya berpikir, oh harga segitu saya bisa bayar, udah saya konsumsi, selesai. Dia nggak ingat bahwa dia bisa dapat harga itu karena subsidi tadi yang 350 triliun dari pemerintah. Ya. Disitulah pentingnya mengubah subsidi harga jadi subsidi orang. Jadi bayangan saya adalah yang ideal ini, ideal world, BBM misalkan dikembalikan ke harga. Misalkan sekarang ini harga BBM harusnya ya, kalau pakai harga internasional Rp10.500 per liter, karena Rp4.000 per liter subsidinya. 10.500, listrik katakan dikembalikan ke harganya aslinya. Kemudian untuk orang-orang yang terkategori sebagai orang yang harus terima subsidi, ya kita kasih
voucher. Ini voucher untuk beli BBM, ya. Katakan kita kasihkan 4.000. Motor tuh kira-kira seminggu berapa konsumsinya? Berapa liter sih? Sebulan 20 liter lah misalnya. Motor tak banyak kan, kenapa lah? Nah, katakan 20 liter lah. Berarti 4.500 kali 20 berapa? 100.000 lah katakan. Ini 100.000 voucher untuk bensin, bisa dibelikan bensin ya. Dan itu jangan kasih uang, tapi kasih voucher yang hanya untuk bisa dibeli bensin ya. Kemudian listriknya kita kasih yang prepaid. Ya, sekarang bisa kan PLN prepaid card. Jadi dia dikasih listrik misalkan dayanya sesuai dengan rumah. Kalau R1 450 mungkin sampai daya sekian. Kita kasih prepaid. Dah paket ya. Nanti dia akan bayar sesuai dengan harga yang sebenarnya. Tapi ya dia belinya pakai voucher dan pakai prepaid card tadi. Kalau itu yang diberikan, ini cara untuk memberikan subsidi, ini pasti lebih ya. Ini pasti lebih dirasakan ya. Negara memberikan bantuan kepada masyarakatnya melalui voucher BBM dan prepaid card listrik daripada model harga tadi yang membuat subsidinya makin besar, tapi orang nggak sadar bahwa dia ada subsidi ya. Karena ini penting untuk menyadarkan orang bahwa Anda itu terima subsidi, sehingga dengan terima subsidi dia juga harus memakai atau berkonsumsi secara responsibel. Ini fakta menarik dari data Susenas ya. Bagaimana kan konsumsi negara kita sekarang lagi kuat nih. Cuma ada fakta yang menyedihkan menurut saya dari data Susenas. Pertama, konsumsi makanan. Ya, kan kita bicara konsumsi rumah tangga miskin nih di Susenas ya. Kita lihat konsumsi pangannya, makanannya. Nomor satu, yang paling besar menghabiskan pendapatan dari orang miskin itu adalah konsumsi beras. Wajar. Namanya juga beras adalah makanan pokok. Pasti itu nomor satu yang akan dikeluarkan. Nah, beras kan karbohidrat ya. Kalau karbohidrat pasti butuhnya nomor 2 harusnya protein. Ya, nomor 3 yang lain-lain. Tapi nomor 2-nya apa? Rokok. Rokok yang tidak ada lemaknya, tidak ada proteinnya apalagi, itu nomor 2. Ya. Bayangkan orang setelah bisa makan nasi, dia ngerokok, gitu kan? Esensinya gitu kan, dia makan nasi, selesai itu dia ngerokok. Nah, ini kan salah gitu ya, dari segi konsumsi orang jadi terdistrak kepada konsumsi yang salah. Nah, kenapa saya ngomong gini? Saya bicara kemudian konsumsi yang non makanan untuk rumah tangga yang sama nih ya. Yang menarik adalah yang dia habiskan untuk listrik kalah besar sama yang dia habiskan untuk pulsa ponsel. Ini kenyataan, ya. Padahal yang basic mana? Kan ini kesannya seolah-olah lebih baik rumah gua mati listrik, tapi gua bisa nelfon, gitu. Ya, nggak peduli listrik mati, nggak bisa nggak bisa nonton TV, yang penting gua bisa nelfon. Nah, ini pola yang salah. Kenapa? Karena dia menganggap listrik memang harusnya murah. Nah, ini juga salah karena listrik itu tidak akan bisa murah. Listrik itu pasti agak mahal. Kenapa agak mahal? Karena energi. Dia butuh energi kan. Listrik itu bisa dari batu bara, bisa dari gas yang harganya tidak bisa murah. Dan yang lebih penting lagi, listrik harus bikin pembangkit listrik. PLTU tuh udah mahal, lama lagi bikinnya. Jadi memang ini tantangan besar ya untuk bisa supaya masyarakat sadar bahwa dia itu konsumsinya dibantu oleh pemerintah dan harus diarahkan kepada konsumsi yang responsibel dan bertanggung jawab, bukan konsumsi yang berlebihan. Nah, terakhir, jadi kedua tantangannya adalah fiscal space dan reformasi subsidi energi. Ketiga, mau nggak mau bicara infrastruktur. Saya bukan bicara financing. Saya yakin financing infrastruktur available. Apakah itu dari APBN, APBD, maupun dari swasta. Tapi yang membuat orang selalu mengeluh, kenapa ya jalan tol kita sekarang kalah panjang sama jalan tol di Malaysia? Kenapa bandara kita tidak lagi, sudah paling jelek di Asia Tenggara? Nah, Presiden yang baru menurut saya harus bisa mempercepat pembangunan infrastruktur. Jadi dia tidak perlu lagi concern dengan financing. Anggap aja fiscal space tadi sudah bisa diperbaiki, dia punya duit, tapi duit tidak cukup. Ya, pengalaman di Indonesia, ini yang mungkin sejarah nih yang terjadi adalah akhirnya Outer Ring Road Jakarta itu utuh, nyambung. Ya, orang dari Cilincing
bisa keliling Jakarta lewat selatan dan kemudian berakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Itu setelah berapa tahun? Setelah JOR itu udah dari sejak awal tahun 2000. Ya. Trans Jawa sampai hari ini nggak pernah realisir. Trans Jawa itu cuma ada Jakarta Cikampek, ya. Terus ada di Cirebon sedikit ruas, dari Semarang baru sampai Bawen, terus di Surabaya baru sampai Mojokerto. Jadi terpecah-pecah. Padahal itu udah ide kembali lagi sejak krisis 98. Ya. Trans Jawa nggak bisa nyambung. Banyak proyek gagal. Ya. Kenapa? Ya, eksekusi. Eksekusi apakah itu terutama adalah pembebasan lahan dan pada pemilihan kontraktor. Ya, mungkin itu aja ya yang ingin saya sampaikan ya, karena ini waktu juga dan tentunya saya lebih senang kalau kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke Denny. Ada tiga tantangan utama untuk presiden terpilih tadi sampaikan Pak Bang. Pertama, masalah current account. Ini bukan masalah hanya sekedar defisit atau tidaknya, tapi apa yang menyebabkan defisit itu yang harus jadi concern dari presiden. Dan ketiga, masalah fiscal space. Dan kan tadi ada keterbatasan, dan kalau tidak salah juga kita berhadapan dengan undang-undang yang menyatakan maksimal 2,5% defisit jadi 3%. Oke, jadi itu juga yang menyebabkan hal yang menjadi concern untuk presiden terpilih. Dan terakhir, ini masalah pembangunan infrastruktur, mungkin terkait dengan yang tadi yang fiscal space juga. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya buka 3 pertanyaan dari floor, silakan. 1, 2, 3. Saya Nana Ariana, Pak. Saya dari DJPU dan mantan anggota sekretariat FKSSK juga. Jadi udah beberapa kali meeting dengan Pak Bambang, cuman barangkali Pak Bambang nggak akan kenal saya. Ya, concern saya adalah terkait dengan yang isu hangat sekarang ini, yang masalah pilpres. Ada kaitannya dengan karena saya dari DJPU Pak ya, terkait dengan masalah pengelolaan utang. Karena salah satu capres itu beberapa tahun yang lalu itu pernah mengkritik pedas mengenai pengelolaan utang di surat kabar di Kompas ya. Bahkan waktu itu direktur kami langsung Tahu. Misalkan salah satu capres ini terpilih, sementara dia sangat antipati sekali sama utang negara dan dia seakan-akan mendukung koalisi anti utang gitu. Nah, kedepannya gimana? Sementara kita kalau tadi paparan Pak Bambang itu kedepannya outlook ekonomi kita masih perlu diwaspadai ya. Artinya kita tidak serta-merta bisa mandiri begitu saja. Kita masih tetap memerlukan financing dalam bentuk surat utang negara. Saya kira itu untuk Pak. Ya. Rizal. Ya, terima kasih. Nama saya Muhammad Rizal, saya dari Monash University. Ingin menanyakan pertama tentang subsidi BBM. Tadi dikatakan bahwa kita minus 500.000 barrel per hari ya kebutuhannya. Di situ kemudian tidak mungkin kalau subsidi ini tidak dilepaskan. Saya ingin bertanya begini Pak, kalau seumpama harga minyak 6.500 itu ekuivalen misalnya dengan, saya tidak tahu persisnya berapa datanya. Ada yang mengatakan sekitar 70 sampai 75 dolar per barel. Kalau misalnya itu harganya 105 dolar per barel, berarti ada sekitar 30 dolar per barel yang minus dari harga itu. Dikalikan kemudian dengan kebutuhannya, itu maka dan minus gap kebutuhannya tadi, import itu tadi ada misalnya sekitar 100 triliun, ini taruhlah misalnya sekitar. Berarti asumsinya kita itu minus 100 triliun, ini asumsi saja, padahal tadi kan sekitar 300 triliun subsidi semua, tidak hanya bensin premium. Cuma kan saya cuma mau mereka-reka bahwa kita juga mendapatkan pendapatan dari harga jual Pertamina yang disuruh untuk menjual minyak tadi per liter itu taruhlah 6.500. Berarti 6.500 kalikan 800.000 barel per hari, kalikan berapa tadi, kita dapat uang juga. Jangan-jangan subsidi yang artinya kita dapat uang, kemudian kita juga harus menambah impor. Jangan-jangan kalau itu ditambah, kita tidak minus di situ. Saya ingin menanyakan dari faktor itu, karena itu juga disampaikan oleh Mas Anggito Abimanyu di laporannya waktu dulu ya, sebelum Dirjen Haji ini, sebelum ini. Kemudian yang kedua, saya setuju bahwa harus ada
kebijakan dari siapapun presidennya nanti tentang value added ini, added value. Kalau Jokowi bicara revolusi mental untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing manusia, kan sebenarnya dia mau mengarah ke sana agar kita bisa membangun value added. Kalau Prabowo, bocor ini harus diminimalisir agar kita punya ruang fiskal yang tadi Pak ini sampaikan, agar kita bisa membangun banyak hal tadi. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana tawaran dari Departemen Keuangan kepada kedua calon presiden nanti, karena mereka kan tidak tahu data lapangan pastinya. Itu untuk menerjemahkan mekanisme atau strategi untuk membangun value added. Pertama dari sisi infrastruktur yang saya yakin banyak masalah tadi yang sudah disampaikan Pak Budi tadi tentang Pak ini ya. Misalnya lahan. Banyak yang tidak bisa lahan ini untuk menggeser orang agar membangun infrastruktur listrik 10.000 MW. Itu dari infrastruktur. Belum lagi kita dari sisi keterampilan. Bagaimana kita membangun keterampilan sumber daya manusia yang ada ini untuk punya value added value tadi. Padahal data statistik dari pendidikan kita itu sekitar 4 juta orang setiap tahun tidak lulus perguruan tinggi dari yang masuk kelas 1 SD. Artinya kalau 10 tahun ke depan itu akan ada bonus demografi. Itu ada sekitar 4 juta kali 10, 40 juta penduduk Indonesia yang masih muda tapi unskilled dan uneducated. Artinya problemnya tidak sesimpel itu. Nah, mungkin Departemen Keuangan bisa mengusulkan kepada kedua calon presiden ini ada roadmap yang jelas nggak terkait itu. Kemudian terakhir dari Mas Budi. Ya. Nama saya Budi, saya dari Perkumpulan Pakar Lembaga Riset dan Advokasi, dan kebetulan kita ada acara C20 di Universitas Melbourne tentang reformasi pajak. Kan pada saat ini kan ini menjadi kegelisahan dunia ya. Negara maju pun juga mengalami bleeding yang sangat besar karena ini, sehingga ini kemudian mau diatasi gitu. Kemudian kalau saya melihat misalnya data-data dari misalnya tax justice Pak, itu kan aset keuangan kita yang di luar yang tidak dipajaki itu 3.600 triliun. Kemudian kalau kita baca misalnya Global Financial Integrity, itu karena trade discrepancy tadi yang Cina misalnya tadi itu kira-kira per tahun itu sekitar 200 triliun, dan kita bleeding illicit financial flow kita itu nomor 8 terbesar untuk negara berkembang di dunia ini. Tahun sebelumnya nomor 9, sekarang kita lebih buruk lagi nomor 8. Kemudian selain itu melihat ini Pak, melihat tren yang sangat besar dan juga dirasakan ini menjadi desakan juga dari civil society soal kalau istilahnya tadi kebocoran sama sesuatu yang belum diaktualkan. Kan kalau kita misalnya lihat ini soal rasio pajak gitu, dan kita lihat lower middle income country seperti kita itu kan kira-kira 17% lah ya, dan itu kalau saya hitung dari PDB itu seharusnya kita bisa ada tambahan 500 triliun. Nah, kalau misalnya ideal ya. Terus kemudian kalau kita lihat BEPS misalnya, kemudian Automatic Exchange of Information, kemudian juga FATCA, itu kan satu potensi-potensi yang saya kira bisa dimanfaatkan gitu, supaya yang pertama soal kebocoran itu bisa diatasi, dan kemudian tax base kita makin luas. Itu saya kira dua hal yang saya ingin minta tanggapan soal itu. Kemudian yang lain itu saya mencoba menghitung soal ini Pak, soal impor pangan kita, produk pertanian kita. Kita kan impor yang sangat banyak ya, selama 10 tahun ini. Saya hitung-hitung tahun 2004-2012 itu rata-rata kalau misalnya kita ekuivalen kita tuker gitu, yang kita impor itu bisa menghasilkan tenaga kerja itu 1,4 juta orang. Tentu tidak ideal ya, mungkin katakanlah separuhnya pun udah lumayan gitu. Dan kemudian kalau kita lihat dan untuk memecahkan persoalan sekitar 50% tenaga kerja kita ini di sektor pertanian, itu saya kira saya cukup optimis itu bisa menyerap tenaga kerja gitu. Jadi mohon tanggapan, karena kemudian itu akan menimbulkan agregat demand Pak. Itu yang saya minta juga untuk mengurangi yang tadi trade deficit juga tadi. Terima kasih. Terima kasih. Pertama saya dari untuk Mas Nana dari DJPU ya. Jadi
pasti tahu persis lah bahwa kalau rasio utang ya debt to GDP ratio kita kan relatif itu kecil ya, saat ini sekitar 24%, jauh di bawah Amerika Serikat 100%, di Jepang 200% ya. Nah mungkin yang menjadi isu itu selalu adalah dianggapnya utang itu adalah bentuk ketergantungan kita terhadap negara lain. Tapi sebenarnya kan kita sudah menjawab dengan benar, paling tidak komposisi. Saat ini kan komposisi kita dalam berutang didominasi oleh surat berharga negara. Artinya kita tidak tergantung kepada suatu negara atau organisasi, tapi kita masuk ke market. Dan market kemudian, istilah kita harus berduel dengan market untuk dapatkan harga yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah ini memang menarik, ya kalau dikaitkan dengan isu capres, saya berpikirnya simpel aja lah, ya kalau mengikuti debat capres, mereka tuh ingin menang pada intinya, ya pasti kan, nggak ada yang maju untuk kalah. Sehingga untuk menang, apapun isu yang kira-kira bisa menarik perhatian itu akan diungkapkan. Toh apa yang diomongkan di kampanye itu kan nggak ada hitam di atas putih pakai materai Rp6.000 bahwa ini harus dilakukan nantinya, ya. Karena saya yakin begitu mereka masuk ke dalam pengelolaan yang real, mereka akan berpikir ulang apa yang diomongkan dalam kampanye. Ya, itu sama dengan konteks ketika saya masih pengamat, ya, melihat APBN seperti ini itu datanya kok nggak ideal segala macam. Ketika saya masuk, baru saya ngerti kenapa yang dulu saya keluhkan itu terjadi, gitu. Dan ternyata mengatasinya tidak semudah yang dibayangkan. Contohnya subsidi BBM lah. Saya yakin semua pengamat akan bilang subsidi BBM hilangkan, harga BBM dinaikkan. Kan nggak gampang, ya. Ketika saya di situ pun keinginan itu tidak pernah bisa terlaksana karena terlalu banyak hitungan politisnya. Nah, mengenai utang kembali, ini memang menarik, ya. Kemarin itu sebelum berangkat saya masih sempat di airport tuh ngelihat dialog dengan Kadin, ya. Dan saya baru sadar bahwa keempat kandidat itu, maksudnya presiden dan cawapres ya, empat-empatnya itu pada suatu waktu pernah jadi pengusaha, ya. Baik Pak Jokowi, Pak JK, udah jelas Pak JK kan grupnya NV Haji Kala, Pak Jokowi mebel, ya. Kemudian Pak Prabowo gede itu bisnisnya, ya. Dia paling kaya dari semua calon kan. Kemudian Pak Hatta juga dulu di bor minyak maupun panas bumi. Dan saya yakinnya ketika mereka berbisnis, cara mereka untuk mengembangkan bisnis adalah dengan apa? Berutang. Pak Jokowi itu pernah jadi klien Bank Eksim. Bank Eksim itu LPI itu, lembaga pengembangan ekspor. Karena dia itu kan butuh ekspor financing untuk mebelnya. Pak JK saya yakin ya Bu kakaknya atau Haji Kalanya juga pasti pernah pinjam. Dan saya yakin Pak JK nggak akan ngomong itu. Mungkin itu lebih, kalau di kubu Jokowi mungkin itu suaranya PDIP. Karena kan kalau saya diskusi dengan Komisi 11, yang dari PDIP selalu fokusnya ke masalah utang. Ya, jadi memang mungkin terbawa ke situ. Pak Prabowo kalau memang tadi punya concern dengan utang, ya dia pernah punya utang sama Bank Mandiri, ya, yang kemudian akhirnya diselesaikan. Dan Pak Hatta juga pasti pernah berutang. Jadi memang saya melihatnya ini ambil simpelnya lah. Ini kepentingan kampanye untuk kemenangan. Tidak ada sesuatu yang filosofis. Kalau idenya mengurangi utang sih sudah ada yang nggak setuju, ya. Cuma saya selalu berkali-kali bilang ke anggota DPR, kan mereka selalu bilang, gimana caranya kurangi utang? Gampang Pak, kurangi utang. Pertama Bapak kurangi defisit dulu. Gimana Pak cara kurangi defisit? Gampang, kurangi defisit, penerimaannya tambah atau belanjanya kurangi. Kalau penerimaan nggak bisa tambah, belanjanya yang kurangin. Apa belanjanya kurangin? Subsidi kalau mau dikurangi. Nggak bisa apa-apa kan? Terkunci di situ. Jadi kita nggak bisa ngomong mengurangi utang kalau kita tidak lihat ke akarnya. Akar permasalahan adalah defisit. Kalau kita nggak defisit, baru kita nggak berutang. Tapi selama kita defisit, maka kita harus berutang. Tapi kalau kita nggak mau defisit, ya tadi penerimaannya harus cukup membiayai belanja. Kan itu hanya itu. Kenapa kita berutang? Karena kita perlu pembiayaan di luar penerimaan. Ya. Jadi saya melihat di sini
isu anti utang ini lebih isu politis seperti subsidi BBM. Nah, yang menariknya subsidi BBM, kedua calon nggak ada yang berani mentat subsidi BBM langsung. Semuanya berkelit dengan konversi ke gas lah, yang pengendalian volume lah. Yang saya tahu memang ada dampaknya, tapi tidak akan pernah menyelesaikan akar permasalahan. Berarti kira-kira itu akan muncul 184 triliun lah kira-kira. Plus subsidi LPG 3 kilo. Itu masih disubsidi kira-kira 40 triliun lagi. Tambah 40, 224 triliun. Kemudian masih ada kekurangan pembayaran subsidi tahun lalu. Jadilah angka yang 246 triliun tadi. Ya, jadi itu asalnya. Nah, memang itu baru subsidi. Nah, di satu sisi kita juga jual minyak kan. Kita kan masih ekspor minyak. Karena gini, minyak Indonesia itu high quality. Ya. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar, dulu kan orang tua kita kan pakai minyak tanah kan, kita dulu minyak pakai kompor yang pakai sumbu itu. Minyak tanah kita, karena minyak kita kualitas bagus, waktu itu tau nggak, minyak tanah kita tuh diselundupkan, bukan diselundupkan, iya diambil lah, dalam tanda petik diselundupkan untuk aftur, untuk nerbangin pesawat, karena kualitasnya demikian bagus, oktannya tinggi, sehingga dia bisa kualitas jet. Jadi bayangkan kita menjual minyak tanah kualitas jet untuk rumah tangga disubsidi, ya, sehingga mengkonversi minyak tanah jadi LPG itu memang hal yang bagus. Cuma LPG masih harus disubsidi, ya. Jadi ketika kita menjual minyak yang ekspor minyak bagus tadi, problemnya produk kita cuma 800.000 barel. Dan 800.000 barel itu tidak semua diekspor, mungkin sebagian masuk kilang tetap, ya, untuk keperluan dalam negeri, sebagian lagi diekspor. Kemarin penerimaan migas itu sekitar, minyak dan gas total itu memang sekitar berapa itu? 250 triliun kira-kira, ya. Nah, kalau ilmu budget, ya, hitung-hitungan akuntansi dalam budget, kalau kita sekedar menghitung penerimaan migas dikurangi subsidi migas, mungkin kita masih surplus. Kalau hanya migas kurang migas. Jadi penerimaan migas lawan subsidi migas. Problemnya, Mas Rizal, di dalam APBN kita tadi ada yang konstitusional 20%. Jadi setiap nambah belanja, pendidikan selalu nambah 20%. Jadi kalau subsidi awalnya 200, berarti kan pendidikannya 40 triliun kan? Karena 20% 40 triliun. Katakan subsidi BBM nambah 200 jadi 250. Belanja pendidikan otomatis juga ikut nambah. 40 jadi 50 triliun, nambah 10 triliun. Ya. Jadi defisitnya nambah juga. Nah, jadi Mas Rizal, kalau kita masukkan pendidikan ke dalam equation budget tadi, akhirnya kita nambah defisit. Itu ceritanya kenapa penambahan subsidi BBM itu memberatkan anggaran. Ya. Dan tadi, kalau Mas Rizal hanya melihatnya mikro, ya, hanya minyak, kurang minyak, oh itu surplus. Jangan lupa, kita bicara fiscal space, ya, penerimaannya udah nggak bisa didorong lebih lanjut, karena kan migas kita udah makin turun produksinya. Cepu itu adalah, kalau orang minyak bilang, itulah ladang minyak besar terakhir yang akan pernah dimiliki Indonesia. Jadi saya pernah lihat data sejarah perjalanan produksi minyak Indonesia. Jadi rupanya, ya, yang saya juga baru belakangan tahu, hidup matinya produksi minyak Indonesia hanya ditentukan oleh beberapa lapangan minyak. Satu, lapangan minyak Minas di Riau. Ketika Minas tinggi produksinya, disitulah kita pernah produksi 1,3 juta barel per hari di Riau. Ketika duri bagus, produksi minyak tinggi, durinya udah mulai tua kan, udah mulai berkurang, langsung turun. Nah, yang ketiga, yang baru akan datang itu adalah yang cepu. Setelah cepu, sampai hari ini belum ada berita bagus. Kalaupun ada discovery, adanya semua gas. Apakah itu ada di Masela itu di Maluku, Donggi Senoro di Sulawesi, kemudian Natuna di Tangguh di Papua, dan Natuna di Riau. Hanya itu harapannya. Selain itu nggak ada lagi, atau berat sekali untuk mendapatkan lapangan minyak baru yang besar. Kalaupun ada lapangan minyak, ya skalanya marginal, yang kecil. Ya. Jadi disitulah masalahnya kenapa subsidi BBM jadi masalah, karena dia mengganggu fiscal space secara langsung. Ya. Kalau penjual minyak kan
makin turun karena produksi makin turun. Subsidi kalau kita nggak jaga akan makin besar karena otomatis produksi volume pemakaian akan makin besar. Mobil akan nambah terus. Kan nggak mungkin solusinya kalau gitu stop produksi mobil, stop motor. Nggak bisa juga. Kita matikan industri motor dan mobil, industri otomotif ya, suka tidak suka nih. Kalau Bapak Ibu pakai pendekatan multiplier effect, pakai tabel input output lah yang paling simple. Lihat industri otomotif, dia adalah industri yang salah satunya multipliernya tertinggi di antara sebagian banyak industri di Indonesia. Karena kalau kita mengembangkan industri otomotif, belakangnya tuh banyak backward linkage-nya tuh ke industri spare part, apakah ban, apakah industri karet, apakah industri kulit, sampai industri spare part tadi, itu luar biasa. Ya. Jadi salah juga kalau kita matikan industri otomotifnya. Ya, jadi menurut saya ini yang kenapa saya tekankan subsidi BBM, karena di situ physical space terpengaruh langsung. Mengenai value added, pengertian value added, ya saya setuju. Tapi kalau soal skill, kok saya yakin, ya, kemampuan tidak hanya insinyur, semua pokoknya tenaga kerja kita sudah cukup sebenarnya. Cuma memang smelter ini perlu kemauan dan perlu ada paksaan. Karena kalau tidak, nah ini menarik, ini kan Melbourne ya, di Geelong, di dekat Geelong itu ada smelter aluminium, Alcoa kalau nggak salah, tutup. Ya, kenapa? Aluminium itu butuh alumina. Alumina dasarnya dari boksit. Nah, boksit udah dilarang ekspor dari Indonesia. Jadi kalau ekspor tidak dilarang, dan Indonesia sedang mengembangkan alumina. Artinya begini, kenapa waktu Indonesia memban ekspor mineral, yang ribut adalah negara maju? Karena smelter akan mati semua. Kenapa Jepang sampai ngotot mau ke WTO? Smelter di Jepang bisa mati nanti. Karena selama ini smelter Jepang hidup karena ekspor bahan mentah dari Indonesia. Dan bukan hanya Jepang, waktu saya di OECD di Paris, pertanyaan utama yang untuk menyerang Indonesia adalah tentang itu. Ya. Sampai saya katakan, saya yakin negara Anda bisa maju karena industri manufakturnya maju. Kenapa industri manufaktur negara Anda maju? Karena industri bajanya kuat. Dan industri baja butuh material seperti itu. Terus saya bilang, Indonesia juga pengen seperti Anda. Indonesia pengen jadi negara maju. Jadi kasihlah kesempatan buat kita mengembangkan industri metal. Dan industri metal itu butuh materi yang ada di Indonesia sendiri. Ya. Karena saya tahu, kenapa Freeport itu ngotot sekali nggak mau bangun smelter awalnya, karena akhirnya kita paksa baru bilang mau bangun. Karena dia selama ini dia produksi tembaga, copper concentrate, ya. Itu langsung diekspor ke smelter, ada di Spanyol, ada di Cina, ada di Jepang. Jadi dia sudah terikat kontrak gitu. Jadi hidup matinya perusahaan-perusahaan smelter itu tergantung Freeport. Jadi ketika Freeport bilang saya nggak mau bangun, kenapa? Artinya kalau saya bilang iya saya bangun, itu berarti otomatis yang itu mati semua. Dan pasti nggak happy. Mungkin ada kaitan bisnis antara smelter-smelter itu dengan Freeport sendiri gitu. Jadi ini contoh kenapa tantangannya begitu besar. Nah, hambatan terbesar smelter adalah listrik. Karena smelter itu sama seperti pembangkit listrik. Ya, bagi ini nggak ada engineer di sini. Kalau engineer cerita ke saya, bangun smelter Pak itu kayak bangun pembangkit listrik. Karena intinya adalah listrik itu dipakai untuk mengubah ore menjadi yang olahan. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus bisa menyediakan listrik atau investornya diberi insentif supaya mau keluarin duit untuk bangun listrik. Ya. Kemudian Mas Budi ya terakhir, saya sepakat nih, ini justru topik favorit kita di G20 besok, yang BEPS, Automatic Exchange of Information sama FATCA. Ya. Cuma Mas Budi memang di domestik kita ini ada juga yang masih belum clear. Artinya gini, kalau kita mau menuntut macam-macam keluar, kita harus bersih dulu sendiri nih sebelum kita minta macam-macam dari luar. Nah, di kita yang menghambat, ya, karena gini, pajak kita ini kelemahannya satu. Pajak kita itu didominasi oleh pajak badan, pajak perusahaan maksudnya, PPh badan. Padahal di negara maju seperti Amerika, PPh yang paling besar itu PPh orang, PPh personal, bukan PPh badan. PPh orang kalau tidak salah itu cuma 3 triliun, PPh badan hampir 500 triliun, ya, sangat tidak seimbang.
Pertanyaannya kenapa? Simple. Karena menurut undang-undang perbankan, pajak terutama tidak punya akses ke perbankan. Sekarang bagaimana saya tahu Mas Denny ini kaya atau tidak? Kalau cuma Mas Denny ngasih pajak ke saya terus Mas Denny bilang saya nihil pajaknya, ya kita hanya seorang pajak hanya bisa percaya aja kan? Atau coba-coba cari data, tetap aja susah bayangkan ini orang bohong atau tidak. Ya. Caranya untuk mengecek apakah Mas Denny ini sebenarnya kaya adalah perbankan. Akun bank dengan asumsi dia menyimpan uangnya di Indonesia ya. Semua akun perbankannya ada di Indonesia. Terus kita lihat, lah ternyata ini orang kaya kok pajaknya nihil misalnya. Baru ketahuan Mas Denny ini kurang bayar istilahnya. Nah ini akses ini tidak dimiliki, ya boleh dimiliki, tapi pemilik harus pakai dalil pemeriksaan. Bahwa saya mau meriksa sebagai orang pajak, saya mau meriksa akunnya Mas Denny, dan itu nggak gampang loh. Mas Denny juga mungkin nggak tahu prosesnya. Itu prosesnya untuk buka bank, Menteri Keuangan, jadi Menteri Keuangan harus bikin surat meminta membuka akun kepada Gubernur BI. Nanti Gubernur BI yang tanda tangan. Akibatnya dulu Pak Agus Marto dan sekarang Pak Atif Basri dan Pak Agus Marto sebagai Gubernur BI ngeluh karena setiap hari di mejanya tumpukan segini untuk meriksa akun dan terus buka akun terlalu cumbersome, terlalu merumitkan gitu loh prosedurnya. Bahkan ini saya dengar ya Mas Budi ya, kan DPR lagi mau inisiatif merevisi undang-undang perbankan, mau dikencengin lagi. Kalau dulu hanya pemeriksaan katanya mau diangkat kalau penyelidikan baru boleh. Lah kalau penyelidikan berarti kan saya udah ngira-ngira nih Mas Denny pasti orang nggak bener nih. Padahal susah kan. Lebih baik saya cuma curiga ini Mas Denny harus diperiksa, gitu aja. Nggak ada prejudice. Kalau udah penyelidikan kan tahapannya berarti harus ada penguatan bahwa Mas Denny adalah orang yang memang patut dicurigai. Dan itu prosedurnya akan lebih sulit, akan lebih dikunci lagi, ya. Tapi itulah DPR kita kadang-kadang punya ide yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan, ya. Kalau yang automatic exchange of information, kalau kita tidak bisa ke sana, yang tadi saya bilang, susah kita untuk minta automatic exchange of information ke Singapura misalnya. Menurut saya ya, untuk yang tadi Mas Budi bilang masalah BEPS, automatic exchange of information maupun FATCA, gak usah banyak-banyak deh, kita sama Singapura aja. Selesai masalah, saya yakin. Karena di Singapura ini kira-kira ada 2.000 sampai 3.000 triliun uang orang Indonesia di Singapura, ya. Yang kalau mau masuk ke Indonesia juga punya masalah. Karena kalau dari segi pajak kita berarti harus berani bikin tax amnesty. Nah pertanyaannya nih, ini kan tadi presiden berikut nih. Ini salah satu tantangan presiden berikut. Berani nggak bikin tax amnesty? Tax amnesty itu secara logik penerimaan bagus, ya, karena bisa sebagian besar uang di Singapura masuk ke kita, tapi secara hukum bisa beresiko. Karena penegak hukum akan bilang, wah kok orang ini enak aja, karena dia mau masukin uang, dia bebas, orang lain tetap menjadi orang yang bersalah misalnya. Jadi ini tantangannya juga tidak kalah besar ya. Terakhir kalau impor pangan, saya pikir simpel lah Mas Budi. Kita nih kadang-kadang impor pangannya juga karena produksi pangannya tidak mencukupi, ya. Nah ini kan dilema. Kalau kita terlalu kenceng sama impor pangan, padahal produksi dalam negeri tidak mencukupi, begitu ada isu inflasi, ya, begitu ada defisit produksi inflasi. Dan kita jangan lupa inflasi itu adalah variabel ekonomi yang paling jahat terhadap masyarakat, karena dia langsung mengurangi daya beli masyarakat. Kalau pertumbuhan turun, orang belum tentu dirugikan. Tapi kalau inflasi semua orang pasti dirugikan karena daya beli langsung turun. Ya, jadi kalau saya berpikir lebih baik kita melihat impor pangan ini secara proporsional. Artinya kalau kita nggak mau impor pangan ya produksilah dalam negeri kalau memang sanggup. Ya, jangan misalkan memaksakan diri gandum diproduksi di Indonesia. Ya, karena susah lah. Gandum itu tumbuhnya di Rusia, di Turki, di Australia sini. Saya nggak yakin Indonesia bisa tumbuh gandum gitu ya. Kalau kedelai mungkin masih bisa, tapi petani kita tuh rupanya makin pintar. Dalam pengertian petani kita tuh milih mana yang mau ditanam. Dan kedelai itu bukan pada prioritas dia meskipun bisa. Dia lebih senang nanti ke tembakau lah, nanti ke tanaman yang lain gitu ya, karena yang memberikan value lebih bagus. Mungkin itu dulu Mas Denny untuk tahap pertama. Seperti yang tadi saya contohkan di perbatasan Timur Timur dengan Atambua tadi, ya, penyelundupan dalam skala
rumah tangga lah istilahnya, tapi terjadi karena perbedaan harga. Jadi kuncinya adalah mengurangi perbedaan harga sampai orang merasa tidak terlalu beresiko untuk menyelundup. Jadi bayangan saya begini, kalau sekarang masih 4.000 masih menarik untuk menyelundup 4.000 ya. Tapi kalau sudah 2.000 itu orang berpikir lebih banyak lah untuk mau nyelundup, karena istilahnya resikonya tinggi tapi dapatnya cuma 2.000 per liter ya. Jadi kenapa harga itu perlu di-adjust untuk mengurangi penyelundupan tadi. Nah, terkait dengan kilang ya, kebetulan saya sendiri karena sedang bersama Wamen SDM sedang mendorong pembangunan kilang yang basisnya adalah kerjasama pemerintah dan swasta. Tapi saya harus bilang bahwa pengamatan Anda benar ya, bahwa gini logika ya, kalau kita bangun kilang lebih banyak, kita pasti harus impor crude-nya. Minyak mentah itu pasti, karena minyak mentahnya nggak ada di Indonesia, kurang ya. Dan kilang kan mengubah crude oil menjadi fuel ya, mengubah jadi BBM. Saat ini impor yang besar itu adalah impor BBM ya. Dan impor BBM secara value lebih tinggi daripada impor crude. Jadi kalau kita bangun kilang, maka impor crude masih jalan, tapi impor kilangnya berkurang. Impor BBM-nya berkurang. Jadi orang yang biasa impor BBM itu pasti terganggu dengan adanya kilang. Karena justru dengan kilang yang mau kita dorong bangun ini, dengan KPS, crude-nya itu harus disediakan oleh yang membangun. Jadi dia bisa kehilangan, orang yang sama ini impor bisa kehilangan dua. Impor BBM-nya bisa hilang, impor crude-nya dia pegang pun bisa hilang. Gitu. Jadi Pak Esi bisa memahami kenapa membangun kilang ini benar-benar challenge di Indonesia. Karena ya harus saya katakan, bisnis dengan minyak itu bisnis yang uang gede istilahnya. Ya, nggak ada uang kecil di sana, ada ya semuanya uang gede. Dari yang kecil-kecil sampai yang semuanya kategorinya uang gede. Jadi ini pasti berat. Tapi ya artinya saya dengan Wamen SDM mau terus bangun, paling nggak ini kilang KPS lah, 300.000 barel, tidak akan mengganggu banyak bisnis ya. Karena kita kalau mau maju juga pelan-pelan supaya nggak banyak yang merasa terganggu gitu. Tapi bahwa ada yang terganggu pasti ada ya, karena impor itu kan suatu yang nikmat ya, karena cuma dagang, tidak ada proses manufacturing, sangat gampang lah, ini uang gampang istilahnya ya. Jadi ya soal pemerintah takut apa enggak ya, itu sudah terjadi sejak zaman Pak Harto ya. Jadi kalau soal takut apa enggak ya itu sudah terjadi zaman Pak Harto, jawabannya itu aja gitu ya. Berarti ya soal kuat apa enggak ya dihitung sendirilah gitu ya. Kemudian untuk Mbak Nela ya, ini memang justru yang kita harapkan di G20 ini adalah automatic exchange of information, dan kita berharap Singapura juga langsung comply dengan. Cuman ini juga Mbak Nela tadi yang saya katakan, Singapura bisa punya amunisi ketika bicara exchange of information. Dia akan bilang, loh Anda sendiri juga nggak bisa kok. Tadi kan saya bilang, orang pajak nggak punya akses perbankan. Loh Anda sendiri nggak bisa punya akses ke perbankan Anda, gimana saya mau buka akses perbankan kita ke Anda gitu loh. Jadi itu senjata Singapura, dan itu benar karena kita sendiri belum bisa membereskan atau mensebutkan supaya akses perbankan itu mudah didapat oleh aparat pajak untuk intensifikasi di sisi pajak perseorangan. Nah, di situ kelemahan kita. Jadi saya setuju bahwa automatic exchange of information itu kita akan dorong supaya semua negara comply, tapi kita sendiri juga harus siap. Gitu. Karena kemarin waktu kita FATCA ya, pasti Mbak Nela tahu tentang FATCA, itu kan unilateral Amerika ke Indonesia. Itu saya di dalam kebetulan yang diminta Pak Menteri untuk nanganin kerepotan menghadapi OJK ya, karena OJK itu masih memakai undang-undang perbankan yang tidak membolehkan begitu saja informasi perbankan diberikan kepada pajak. Ini kan informasi pajak, kan IRS nanti yang minta, jadi IRS yang minta melalui Ditjen Pajak, Ditjen Pajak harus minta ke OJK. Nah, untuk supaya flow ini jalan, ini kita perlu waktu itu rapat berkali-kali untuk meyakinkan ke OJK. Ini bahaya loh kalau kita nggak penuhi, nanti Indonesia dapat status yang nggak bagus.
Nah ini waktu itu saya tekankan, tapi akhirnya OJK mau dengan persyaratan, karena dia selalu berpegangan pada undang-undang. Kita nggak mau nih melanggar undang-undang. Undang-undang yang tadi saya katakan Mas Budi, malah mau revisinya, malah mau dikencengin lagi, bukan lagi hanya pemeriksaan, tapi malah pendidikan gitu kan, jadi malah makin susah aksesnya. Jadi itu kira-kira ceritanya mengenai automatic exchange of information. Tadi dari uraian yang disampaikan nampaknya berat semua Bu Pak Indonesia. Boleh Pak penutup Pak, satu poin saja yang bisa membuat kita optimis dan mau pulang ke Indonesia. Yang pasti gini, artinya Peluangnya. kalau saya katakan tuh Indonesia itu tidak ada matinya. Maksudnya Indonesia tidak ada matinya adalah kita pernah mengalami krisis yang luar biasa buruk tahun 98. Ingat waktu itu pertumbuhan kita minus 14%. Toh kita bisa recover, bahkan setelah recover kita bisa masuk ke 20, kita kemudian ekonominya juga menjadi lebih baik ya, meskipun dengan floating exchange rate kita sudah bisa hidup relatif lebih normal dibandingkan kondisi krisis. Itu satu ya. Kemudian kedua, yang kita nggak sadar tadi, kekayaan alam itu memang luar biasa Indonesia. Itu yang jarang ditemui negara lain. Maksud saya dari variasinya. Kita punya isi tambang juga bermacam-macam, ya dari minyak, gas, batu bara, sampai nikel, emas dan segala macam. Kita punya hasil pun macam-macam. Jadi bahan dasarnya ada, gitu. Tinggal ngolahnya. Nah ketiga, SDM-nya. Sekarang ini memang pertumbuhan kita ditopang oleh konsumsi. Kenapa konsumsi itu menjadi kuat? Karena middle class kita tumbuh luar biasa. Ya. Perkiraannya tuh kita sekarang, perkiraannya tahun 2020 kita akan punya mungkin lebih dari 100 juta namanya world class middle income. Jadi middle income yang level konsumsinya itu sudah world class. Dan itu pasti akan menjadi pasar yang luar biasa. Nah, ini kan tinggal kita jawaban kita, apakah kita membiarkan itu dinikmati oleh pihak luar, pihak asing, atau oleh kita sendiri. Jadi, plus bonus demografi yang dikatakan tadi. Bagaimanapun, punya penduduk usia produktif dalam jumlah besar, di satu sisi itu bisa jadi liability kalau kita tidak bisa menyediakan lapangan kerja, tapi di sisi lain itu bisa menjadi aset kalau kita bisa mengarahkan kelompok ini kepada upaya yang produktif. Bayangkan sekarang, kenapa Jepang itu pertumbuhannya mulai stagnan, China juga mulai stagnan. Salah satunya juga karena mereka bukannya bonus demografi, mereka aging population. Mereka kekurangan penduduk usia produktif untuk bisa kerja di sektor industrinya misalnya. Makanya mulai makin banyak lagi perusahaan Jepang yang relokasi ke Indonesia. Korea sudah lagi aging population. Jadi akan ada juga relokasi karena mereka nggak bisa terus-terusan mengandalkan penduduknya yang makin lama makin tua. Dan satu lagi yang saya katakan bisa nggak ada matinya. Waktu Yugoslavia itu sudah pecah jadi banyak negara sekarang. Entah ada berapa negara. Indonesia udah lewat 98, udah ada otonomi daerah, masih tetap unified country, ya, tanpa ada balkanisasi seperti Yugoslavia. Jadi artinya semua modal dasar Indonesia untuk jadi negara yang lebih maju ada. Ya. Nah saya juga optimis bahwa suatu saat akan tercapai. Nah cuma sekarang pertanyaan siapa pemimpin yang bisa mempercepat? Ya bukan pemimpinnya akan membawa, tapi pemimpin yang bisa mempercepat. Karena saya yakin suatu saat akan nyampe. Cuman apakah nyampenya besok atau nyampenya 10 tahun lagi? Nah itu tergantung leadernya bisa mempercepat atau tidak. Gitu. Mungkin itu Mas Denny. Sebelum kita tutup acara sore hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara yang sudah membuat acara ini berjalan dengan baik, kemudian seluruh audiens yang sudah berpartisipasi hadir dan berpartisipasi dengan sangat hangat, juga kepada Pak Bambang Brojonegoro yang sudah dengan sangat lugas, mudah dipahami. Saya merasa dapat refresher course tentang ekonomi makro dan mikro Indonesia yang perilakan, ya. Jadi ya kuliah umum ya diskusi, gitu. Jadi sangat menarik. Kemudian terakhir saya juga ingin
menyampaikan harapan dari diselenggarakannya diskusi ini, yaitu bahwa mudah-mudahan hasil diskusi ini dapat menjadi masukan bagi para pemilih hak pilih di Melbourne untuk dalam menilai kandidat presiden, calon wakil presiden yang akan dipilih malam ini, khususnya dalam menilai mana yang lebih realistis, atau lebih tepatnya bagaimana kita bisa lebih realistis memandang masalah yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi bukan hanya sekedar seperti tadi yang dibilang Pak Bambang bahwa ya semua capres ngomongnya tentu pengen menang, tapi kita bagaimana bisa melihat itu sebagai sesuatu yang real, dan kemudian juga dengan tantangan dan optimisme yang disampaikan tadi. Jadi kita tidak hanya menggantungkan harapan pada pokoknya punya presiden dan wakil presiden yang tepat pasti negara ini akan maju. Ternyata tidak. Kalau kita harus lebih kreatif, lebih menggerakkan dari bonus demografi, usia produktif jadi semakin kreatif untuk menjadikan ekspor yang bergantung pada produk olahan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini kesempatan yang tepat untuk terus optimis kepada Indonesia agar terus maju dan kuat. Demikian akhir acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, saya mohon berkenan untuk menerima souvenir kecil-kecilan dari kami. Terima kasih Pak. Ini simbol ini sekaligus juga.